Sudah Amang belakang? Sudah ya, baik. Horas Madihita Saluhutna. Horas, itu baru keluarlah dulu aslinya Pak. Baik, Ibu Bapak sekalian, masih semangat? Masih semangat ya? Eh, saya selalu punya Ibu Bapak mensugesti diri saya. Mudah-mudahan tadi sebetulnya Amang Wakil satu sudah ngomong bahwa Pak Sirait itu dari tadi berdiri terus ngomong gak kelihatan capek gitu ya. Katanya beliau begitu, terima kasih lah. Karena saya memang punya cara mensugesti diri saya seperti ini sebetulnya. Saya izin menyampaikan sederhana saja. Saya mencoba mengerjakan sesuatu itu dengan hati, tidak dengan pikiran. Kalau saya mengerjakan itu dengan hati, maka itu akan menuai sukacita. Tapi kalau saya mengerjakan sesuatu dengan pikiran, itu akan menghasilkan kelelahan dan keletihan. Jadi bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Karena hati yang gembira adalah obat. Itu alasannya tadi Pak Wakil kita itu sampai kaget Bapak. Saya sampaikan ke beliau, kalau kami menulis akreditasi di kampus itu Bapak Ibu, rektornya menulis akreditasi. Jadi tidak ada satupun kriteria akreditasi itu yang tidak ditulis ulang oleh rektor. Jadi saya menulis itu karena apa? Gak ada pekerjaan saya yang lain selain itu aja sebetulnya. Jadi jangan heran Bapak Ibu kriteria 1 saya tulis sendiri, kriteria 2 saya tulis sendiri, kriteria 3 saya tulis sendiri gitu. Yang lainnya saya tadi udah Pak Wakil tadi udah lihat itu Pak. Mereka boleh menuliskan kriteria 6, tapi nanti akan saya perbaiki. Sehingga mereka ngomong gini, yang penting di IBKKG kita tuliskan dulu, nanti pasti akan ditulis ulang sama rektor katanya. Jadi rektornya di sana banyak kerjaan gitu. Nah Ibu Bapak sekalian, jadi itu ceritanya, marilah kita mengerjakan sesuatu dengan hati. Jangan kita mengerjakan dengan pikiran. Jadi kita berikanlah hati kita untuk mengerjakan sesuatu, insya Allah itu jalannya dengan baik ya, dapat ridho lah ya. Amin. Amin. Ibu Bapak sekalian, bagian yang kedua yang akan kita diskusikan adalah mengenai etika. Ini adalah sikap. Yang penting Ibu Bapak harus selalu mengingat adalah jikalau Ibu Bapak, tadi saya lupa, ada tadi satu yang saya ingat, saya mundur dulu sedikit saja. Ibu Bapak tadi kita bicara mengenai, saya izin dulu satu slide tadi ya, mohon maaf. Saya tadi ada satu slide yang tertinggal saya kira, saya saja. Oke. Baik, ini Bu Bapak. Nah tadi Ibu Bapak saya pending satu slide untuk bisa menjelaskan kepada Ibu Bapak tentang kategori temuan di dalam proses Ibu Bapak melakukan audit mutu internal. Secara garis besar tadi Bapak Ibu, kita mengkategorikan tadi apa Bapak Ibu? Kesesuaian, kalau di Lambik namanya apa? Keberhasilan. Satu lagi namanya ketidaksesuaian, kalau di Landik ngomongnya ketidakberhasilan. Itu Ibu Bapak ya. Ketidakberhasilan adalah ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ini Bapak Ibu ada 3 kategorinya. Kategori yang pertama namanya observasi. Kategori yang kedua namanya adalah ketidaksesuaian minor. Kategori yang ketiga namanya ketidaksesuaian mayor. Apa itu observasi? Sebetulnya observasi ini belum kita kelompokkan sebetulnya ketidaksesuaian. Masih mengarah kepada ketidaksesuaian. Tapi sudah tergolong ketidakberhasilan. Sifatnya adalah demikian. Temuan itu, ya toh, walaupun dia masih mengarah ketidaksesuaian, temuan itu belum berpengaruh kepada mutu. Sudah? Hasil yang kita laksanakan itu kecacatannya
Tanda kutip kecacatan Abang Ibu ya. Kecacatannya itu belum berpengaruh kepada mutu. Itu namanya observasi. Dan kita bisa segera langsung meng-close kasus itu. Close itu namanya menindaklanjuti Pak. Jadi namanya kasus di close itu artinya apa? Kita menindaklanjuti. Bisa segera diselesaikan pada saat kita melakukan audit on the spot. Itu namanya observasi. Sudah ada temuan, tapi temuannya belum berpengaruh kepada mutu dan bisa segera diselesaikan. Yang kedua namanya adalah KTS minor. Ini ada di situ Bapak. KTS minor itu adalah satu temuan kita sudah tergolong ketidaksesuaian. Sudah tergolong ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian itu sudah berpengaruh kepada mutu. Tetapi pengaruhnya masih bisa dibatasi. Masih bisa dibatasi ya. Dampaknya masih terbatas. Dan temuan itu membutuhkan waktu untuk di-close, untuk ditindaklanjuti, untuk diselesaikan. Itu namanya dengan KTS minor. KTS mayor itu adalah satu temuan yang temuannya itu telah berdampak luas kepada mutu, berpengaruh, berdampak negatif lah terhadap mutu kita ya, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan proses close atau tindak lanjut. Itu adalah Ibu Bapak pengertian-pengertian dari OBS, KTS minor, KTS mayor. Nanti Ibu Bapak kalau melakukan audit mutu internal, salah satu yang harus Ibu Bapak lakukan adalah kategorisasi temuan. Untuk menggolongkan mana temuan KS, mana temuan observasi, mana temuan KTS minor, mana temuan KTS mayor. Ibu Bapak bisa dipahami? Seperti apa ya? Oke. Ibu Bapak, kalau tadi saya menjelaskan teori, mudah nggak Ibu Bapak mengerti? Mudah atau tidak mudah? Tidak mudah ya? Tidak mudah ya? Mudah kalau disertai contoh. Begitulah kita mengajar Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin teori semua, mahasiswa kita ngomong apa? Pak kasih contoh dong, kan begitu mestinya. Cuma dia nggak berani ngomong ke kita Pak. Ini menjadi pengalaman bagi kita bersama. Kalau nanti kita berdiri di depan kelas dan mendeliver ilmu kepada mahasiswa kita, Ibu Bapak sekarang perlu contoh-contoh konkret ke mereka ya. Jadi jangan lagi membaca teori-teorinya Bapak. Udah pusing mahasiswa kita itu Bapak. Beban mereka sudah berat ya. Udah berat. Oke, saya kasih contoh supaya mudah Pak. Contoh ya. Tadi adalah KS, observasi, KTS minor, KTS mayor. Saya kasih contoh supaya mudah. Ibu Bapak tadi saya kasih contoh simpel saja. Ibu Bapak masih ingat RPS? Masih ingat ya? Oke. Saya sekarang mengaudit RPS. Ke siapa saya pergi? Kaprodi. Itu tahu? Ketika saya mau mengaudit RPS Kaprodi itu berarti saya mengaudit standar apa? Standar proses pembelajaran. Ini sudah standar proses pembelajaran. Salah satu yang harus saya audit itu adalah pelaksanaan proses pembelajarannya toh? Oke. Saya mau mengaudit sekarang memeriksa apakah Kaprodi itu telah memastikan dosennya melaksanakan proses pembelajaran. Maka yang pertama saya tanyakan tadi, apakah Bapak sudah paham atau tidak tentang standar proses? Nah, udah jawab dulu semua, udah dijawab lah ya. Kemudian maka Ibu Bapak tadi ada 4 ya. Tadi apa? Audit berorientasi keterlaksanaan, audit berorientasi proses, audit berorientasi output, dan audit berorientasi dokumen. Saya sekarang ngambil dokumen dulu lah ya. Oke. Kalau saya mau mengaudit yang namanya adalah dokumen bukti atas proses pembelajaran. Apakah bukti dokumen yang harus saya periksa? Tadi sudah itu? BAP, daftar nilai, daftar presensi sama RPS. Disertai dengan apa?
modul pembelajaran. Itu 5 toh. Udah tahu? Artinya dia dinyatakan siap. Kalau dia punya 5 ini. Baik. Sekarang saya mau mengaudit RPS. Berarti apa? Kepatuhan dosen di dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaannya kan? Saya RPS, saya ambil RPS. Udah tahu tadi gimana caranya toh? Gimana tadi caranya Bapak Ibu mengaudit RPS? Paling gampang tadi apa? Mintalah salah satu contoh RPS menurut dia atau menurut kita. Kalau kita menurut kita berdasarkan sampling RPS ya. Jangan lupa nanti minta dulu apa? Rekapitulasi RPS. Kemudian tunjuk salah satu diantaranya ya. Boleh saya diambilkan RPS ini? Dah. Diambillah. Ada. Sudah? Iya ada sudah. Kemudian Ibu Bapak masuklah tadi ke tahapan mengaudit ya. Dimulai tadi dengan apa Ibu Bapak? Bertanya. Kita tanyakan, apakah RPS ini dirancang, dirumuskan, disusun oleh dosen? Kira-kira standarnya kan begitu. Kalau dikatakan yes, itu Bapak harus percaya. Karena tadi apa? Auditor itu harus percaya kepada si auditi, namun tidak boleh menghilangkan ketelitian dan kecermatan. Jangan lupa itu Bapak ya. Bapak Ibu itu jangan seperti si Thomas. Jangan seperti si Thomas ya. Ya toh? Si Thomas itu orang baik itu. Dan itu auditor itu. Karena dia tidak hanya bertanya, dia konfirmasi. Mana lubangnya? Kan begitu itu. Itu namanya apa? Konfirmasi. Ya itu loh. Yang lainnya adalah hanya sebatas bertanya. Berarti mereka nggak lulus pelatihan auditor itu. Yang lain. Jadi Thomas saja yang hampir lulus. Toh. Tuk, dia ada. Nah, Bapak ambil lihat. Oke. Ada lah Pak. Ada. Sep. Apalah mata kuliahmu Bapak? Pastoral. RPS pastoral ya. Oke. Saya ambil RPS pastoral. Cep. Dah. Bapak tadi ingat kalau kita mengaudit kita harus mengenali objeknya toh. Tadi kalau Ibu Bapak mau mengaudit RPS, objeknya kita bagi berapa? Bagi 3. Bagi 3 toh. Identitas, kedalaman, dan keluasan. Udah tadi ya. Saya kasih contoh yang satu aja terus contoh satu supaya kita dapat satu gambaran utuh ya. Oke. Saya ambil RPS pastoral, dosennya adalah Pak Pitonggam. Pak Pitonggam. Cep ambil. Ada. Saya cek. Saya periksa di identitas. Nama mata kuliah ada. Kode mata kuliah nggak ada. SKS-nya ada. Semuanya ada. Semuanya ada semua. Lengkap semua tak? Menurut Ibu Bapak, bolehkah kita mengakui Pak Pitonggam ini sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan RPS yang seperti itu, yang tidak ada kode mata kuliah? Bisa ya? Kenapa Pak? Karena lebih banyak yang sudah ada. Bapak? Bisakah, bolehkah kita mengakui Pak Pitonggam itu telah melaksanakan perkuliahannya dan resmi dinyatakan Pak Pitonggam telah melaksanakan perkuliahan ya tak? Untuk semester ini dengan mata kuliah pastoral. Ada BAP, ada ini kan harus ada laporan prodi itu. Kan laporan prodi adalah laporan yang melaporkan tentang semua proses. Jangan-jangan prodi kalian laporkan nggak sih? Ilapor kono, tua mangkitua, Pak Andreas ilapor. Tadi jangan lupa Markus 6 ayat 31. Itu jangan lupa ya. Dilaporkan. Semua yang kita kerjakan dilaporkan. Laporkan tadi tahu? Oke, lapor nih, udah ya lapor. Pak Andreas, sisi tahu? Dah. Sekarang kita audit. Satu audit tadi Pak, RPS dulu ya. Tidak ada kode mata kuliah. Yang lainnya lengkap. Menurut Ibu Bapak, itu bolehkah kita mengakui bahwa Pak Pitonggam itu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPS seperti itu?
Bapak bilang apa? Tidak, Bapak bisa. Kenapa? Kalau Bapak tidak saya tanggapi berarti Bapak salah. Ini yang benar, makanya saya tanggapi ke sini, Pak. Wih, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak itu. Karena Bapak itu bisa membaca. Yes, Bapak sederhana saja dulu. Kalau Pak Pitonggam menggunakan RPS itu berpengaruh tidak ke mutu. Apakah gara-gara nggak ada kode mata kuliahnya, mutu pembelajaran Pak Pitonggam itu terpengaruh atau tidak? Tidak terpengaruh. Tapi sudah ada temuan belum? Sudah. Sudah ada temuan tak? Berpengaruh tidak kepada mutu? Tidak berpengaruh. Bisa segera diselesaikan? Pada saat itu juga. Ketika kita temukan, kita tinggal ngomong ke Kaprodi siapa? Pak, mestinya saran kita nih, Pak, kalau seandainya kasus seperti ini, seyogianya ketua program studi bisa langsung melakukan perbaikan toh. Karena apa? Dia punya daftar mata kuliah di buku kurikulum dia kan? Di buku kurikulum dia pasti dia sudah berikan apa? Nama mata kuliah setiap semester dan kode mata kuliah semester toh. Maka sekarang pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bolehkah dia kita akui mutu pembelajarannya tidak mengalami perubahan, tidak terpengaruh dengan RPS yang tidak ada kode mata kuliahnya? Bisa. Maka itulah yang kita namanya apa? Observasi. Clear Ibu Bapak ya? Ya, baik. Izin Bapak menyampaikan, tadi kita pada koridor kita sudah melakukan audit mutu internal. Berarti ini sudah selesai pelaksanaannya. Hanya kan sekarang kita memeriksa saja kepatuhan mereka. Ternyata belum patuh. Karena apa? Ada RPS yang belum sesuai dengan apa? Ketentuan dan peraturan. Temuan-temuan. Tetapi temuannya sifatnya apa? Observasi. Gitu Bapak ya. Oke. Yang kedua. Masih kasus yang sama. Saya ambil punyanya Pak Pitonggam. Saya periksa. Identitasnya lengkap. Lengkap nih ya. Kemudian CPL Prodi-nya, CPL Prodi nih. Saya periksa. APS-nya ada. APP nggak ada tertulis di situ. APKU ada. APKK ada. Yang lainnya semua ada. Yang lainnya semua ada. Menurut Ibu Bapak, apakah kita mengakui bahwa Pak Pitonggam ini sudah melaksanakan proses pembelajaran dan bagaimana mutu pembelajarannya? Bolehkah Ibu Bapak kita mengakui pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Pitonggam dengan RPS di mana tidak dituliskan APP? APP aspek penguasaan pengetahuan. Dari Bapak? Bisakah kita mengakui? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa yakin ya? Masih bisa. Kenapa masih bisa? Kenapa masih bisa? Dampaknya tidak signifikan. Oke, baik. Ibu Bapak sekalian, sebetulnya adalah kalau dikatakan apakah masih boleh, tidak boleh, masih boleh. Hanya sekarang saya tidak bisa mengukur secara baik mutu pembelajarannya dari aspek apa? Pengetahuan. Masih bisa, tetapi sudah ada kecacatan ya, ada cacat. Sudah berpengaruh dia kepada mutu? Sudah. Saya tidak bisa mengukur apakah Pak Pitonggam itu sudah mendeliver pengetahuannya sesuai dengan yang ditugaskan oleh Kaprodinya kan? Bisakah segera diselesaikan? Bisakah segera diselesaikan antara saya dengan si auditinya? Tidak bisa. Karena apa? Saya harus memanggil siapa? Dosennya. Pak Pitonggam. Pak, kenapa Bapak tidak menuliskan APP? Apalah jawabannya Pak Pitonggam? Pak Pitonggam kok ngomong gini? Pak Auditor, ini kan adalah CPL Prodi. Artinya apa? Beban yang diberikan oleh Prodi kepada saya untuk saya ajarkan di kelas.
Pak, saya tidak dikasih oleh kaprodinya. Kan itu kan tadi ketidakadaan APP, itu kan APP datang dari siapa? Kaprodi. Jangan-jangan kaprodinya tidak memberikan penugasan kepada siapa? Pak Pitonggam untuk mencantumkan apa? APP di dalam apa? RPS-nya. Jadi nggak bisa saya langsung selesaikan. Sudah berdampak? Sudah. Butuh waktu melakukan yang namanya penyelesaian, butuh waktu. Itulah yang kita sebut namanya apa? KTS minor. Sudah? Sudah dapat Bapak? D. Yang kedua sekarang, yang ketiga. Saya pakai dulu Bapak terus ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Alfa dan Omega ya Pak ya, dari awal sampai akhir Bapak terus nanti. Dah, saya ambil nih, cep. Cari, ada di daftar, boleh ambil Pak Bitonggang. Nggak ada, cari sana, cari sini, nggak ada. Ternyata memang Pak Pitonggam itu nggak ada RPS-nya. Tetapi dia sudah menyelesaikan proses pembelajaran. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah kita mengakui Pak Pitonggam itu sudah melakukan proses pembelajaran, dia tidak punya RPS? Boleh tidak? Boleh tidak? Siapa yang menyatakan boleh? Siapa menyatakan tidak boleh? Terus bapak-bapak posisinya apa coba? Nah, Bapak boleh apa enggak? Kenapa? Karena RPS itu bentuk yang harus dipersiapkan. Ada yang lain? Bagaimana mengajar, betul. Bapak dari Petamburan, mangga. Boleh, kenapa? Kan itu ada, kita bisa tanya apakah sudah melakukan pengajaran, maka jawabnya adalah sudah. Oke. Nah nanti baru kita ukur, apakah waktu kita ukur kita menemukan standarnya, dia memenuhi standarnya nggak, apakah ada RPS-nya nggak. Tapi kan kita auditor harus mempercaya apa yang dia juga sebutkan. Ya. Tinggal kita ke lapangan lihat verifikasi pelaksanaan apakah RPS-nya ada, itu menjadi alat ukur kinerjanya. Oke. Gitu, berarti Bapak bilang boleh ya kita mengakui Bapak jawabannya Pak Tinggom bahwa dia telah mengajar. Siap, boleh ya. Oke. Ada yang lain, Bapak? Boleh, kenapa? Kaprodi ya, iya. Kaprodinya nggak baca Pak. Wah, tanda tangan aja dia. Nah, bukan Bapak ini, Kaprodi yang lain Pak. Bukan Bapak ini. Bapak ini ya tidak dibaca juga, tapi bukan dia kasus itu ya. Dia tidak baca juga, cuma dia bukan. Ibu Bapak sekalian, disinilah nanti Bu Bapak value kita dinilai oleh asesor. Kalau di tempat kami, kalau saya ditanya, itu jawaban saya sederhana. Pak, di tempat kami tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kami punya standar bunyinya demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS. Berarti kalau dosen itu melaksanakan perkuliahan tidak ada RPS-nya, maka itu haram hukumnya. Ibu Bapak bisa bilang boleh, boleh. Kalau apa? Bapak tidak atur sama sekali. Clear Bapak Ibu? Maka Ibu Bapak sekalian, sesuatu di kampus itu boleh atau tidak boleh, Ibu Bapak selalu berpedoman kepada apa? Standar. Sudah Bapak Ibu? Iya. Boleh. Kan ada beberapa hal Pak Ishar, jadi boleh. Ada rekan dosen yang mengatakan kita punya RPS, yes. Ya. Nah, tapi seringkali kita mengajar itu suka lompat-lompat, nggak sesuai dengan rencana. Nah, ketika dilakukan audit, nah itu masuk ke dalam kategori mana itu? Baik. Oke. Sebelum sampai ke sana dulu Ibu Bapak, itu adalah kekuatan kita untuk bisa memperoleh akreditasi yang baik adalah Ibu Bapak punya sistem monef pembelajarannya itu wajib. Di dalam PTKes malah diminta khusus itu. Satu standar yang mengatur monitoring dan pembelajaran. Makanya kalau di dalam PTKes tugas prodi itu ada 7 standar. Non-LAM PTKes hanya 6.
Tidak ada standar monitoring dan evaluasi. Kekuatan Ibu Bapak adalah kualitas pembelajaran itu hasil dari kekuatan kita melakukan monef. Apa yang harus Ibu Bapak monef? Monef yang pertama adalah Ibu Bapak adalah kepastian bahwa dosen itu merencanakan proses pembelajarannya. Apa yang harus Ibu Bapak monef? Ketersediaan RPS. Itu satu. Itu wajib Bapak. Itu namanya adalah kalau wajib hukumnya di kita apa ya? Itu bukan sunnah, itu apa satu lagi? Wajib. Bukan sunnah itu toh? Bukan sunnah itu, wajib. Wajib. Jadi jangan sampai ada dosen tidak memiliki apa? RPS. Saya Bapak itu izin. Boleh bercerita dikit ya Pak ya? Saya itu pernah terpukul sama anak saya. Anak saya itu yang pertama itu umur 25 tahun belum menikah. Tapi bukan menikahnya, yang belum menikah saya jelaskan, bukan. Ketika dia kuliah itu di Universitas Brawijaya Malang. Ngambil mata kuliah administrasi bisnis sama dengan yang ada di kampus kami. Saya katakan sama dia, Bang Michael, ngapain kau jauh-jauh ke Malang? Di tempat papi, program studi administrasi bisnis kami itu adalah nomor 1 di Indonesia. Saya bisa yakinkan jauh lebih bagus kami punya daripada di Brawijaya. Dia bilang apa? Siapa sih penjual barang yang tidak menyatakan barangnya baik, kata dia. Yakin saya bilang sama dia. Saya bilang sama dia. Udah gini aja Depi, izinkanlah dulu saya untuk menjadi diri saya yang sebenarnya. Izinkanlah saya untuk merantau. Ya udah kamu merantau lah. Jadi orang Batak lah yang baik ya. Orang Batak itu harus merantau bos. Kalau nggak merantau bukan orang Batak namanya. Merantau lah dia ke sana. Saya bilang sama dia, Bang, kalau ini, kan anak muda itu tuh, 1 semester kan euforia ingin pulang dong. Selalu begitu anak kita, kalau anak bapak punya itu. Semester 1 dia, saya mau pulang ke Depok. Boleh, Bang, jangan lupa ya, tolong bawa nanti UTS dan UAS-mu untuk ekonomi mikro. Kebetulan saya mengajar ekonomi mikro. Udah, dia bawa lah, Bang, dia bawa lah. Nyampe dia, langsung pertama-tama, wah, horas Bang, horas gitu. Manalah ujian UTS-mu? Dia kasihlah saya ujian UTS-nya. Kasihlah saya ujian UAS-nya. Saya bilang sama dia, Bang, begini saja UTS-mu, begini saja UAS-mu. Coba lihat nih, inilah tugas-tugas hariannya papi. Kualitasnya lebih tinggi dari UTS dan UAS-mu. Oh dia mah enggak, ini Pak. Dia bilang apa? Papi itu keliru. Inilah capaian pembelajaran mata kuliah di tempat kami. Wah, saya sangat terpukul itu Bapak. Sangat terpukul. Papi, di kami di sana ekonomi mikro itu adalah CPMK-nya 1, 2, 3 gitu Pak. Berarti di negeri itu Bapak, apapun yang mereka sampaikan yang penting apa? RPS-nya sampai kepada mahasiswa. Setiap pertemuan ternyata mereka dinyatakan CPM kita hari ini adalah ini. Kalau kita nggak mungkin lagi, kita nggak mungkin ada lompat-lompat lagi sekarang Bapak. Coba bayangin nanti satu saat diantara pengelola STT ngomong begini. Ada mereka ketemu lah misalnya di KB Pak. Dosenmu ngomongin nggak RPS. Tiba-tiba mahasiswa kita ngomong, apa itu RPS ya? Apa nggak malu dia? Hah? Apa kata dunia? Kamu nggak tahu RPS? Nggak pernah, dosen saya nggak pernah ngomong RPS. Ngomong sana, ngomong sini. Karena RPS ini Bapak Ibu sudah menjadi apa? Pengetahuan publik ya. Bahwa dosen itu dikatakan merencanakan yang baik-baik itu dengan cara apa? Mereka punya tidak apa? RPS. Maka tidak boleh Bapak. Oleh karena itu Bapak itu harus dimonitoring yang pertama. Monitoring yang kedua Pak, adalah dipastikan bahwa dosen itu melakukan perkuliahan sesuai dengan RPS-nya. Sesuai dengan RPS-nya. Boleh saya kasih contoh Bapak Ibu di tempat kami, boleh enggak? Bagaimana saya melakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran. Di tempat kami itu Bapak Ibu, sistem absensi kami itu sudah digital. Jadi kalau ini adalah mejanya dosen, di situ semua sudah ada namanya dengan card reader Pak. Card reader itu adalah absensi ya. Jadi kartu tanda saya sebagai karyawan, KT mahasiswa digunakan menjadi card reader kita. Jadi kartu. Jadi saya sebagai dosen, saya absensi dulu Pak. Maka absensi terbuka.
Ketika terbuka, maka sistem akan minta ke sana. Saya adalah bahan kajian hari ini. Kalau bahan kajian dan CPMK yang saya tulis, terusnya Pak, ketikkan. Itu tidak sama dengan bahan kajian dan CPMK yang ada saya buat di RPS yang sudah saya simpan di cloud. Absen saya nggak terbuka-terbuka. Absen saya tidak terbuka-terbuka. Saya harus menuliskan bahan kajian saya, CPMK saya tuliskan persis sama dengan apa? RPS yang sudah tersimpan di cloud. Maka sebelum saya kuliah, saya harus tahu dulu apa bahan kajian saya. Apa CPMK saya hari ini. Saya tulis, cek, udah sesuai, maka sekarang adalah absensi terbuka. Maka mahasiswa akan antri satu-satu, seperti pembagian sembako, absen mereka satu-satu. Setelah absen satu-satu ini Bapak Ibu, 15 menit berikutnya, absen ini sudah sampai ke bapaknya. Untuk bapaknya memonitoring anaknya kuliah apa enggak. 30 menit berikutnya. Dulu saya membangun sistem satu lagi sebetulnya. Saya ingat betul kalau kita beli barang, beli online kan ada tracking toh. Saya mau membuat sistem tracking. Kemanapun anak-anak itu pergi selama di kampus, bapaknya bisa lihat kemana dia di track. Ternyata saya dikata mahasiswa, Pak Rektor jangan gitu juga dong katanya. Kenapa saya bilang, nanti saya ketahuan merokok, kalau saya ke toilet, mana Bapak? Saya tahu saya ke toilet katanya, ya udah deh. Akhirnya kami nggak jadi membuat tracking system. Setelah itu nanti selesai Bapak Ibu, kami punya gini. Ibu Bapak pernah mendengar namanya karakteristik pembelajaran? Pernah toh? Di dalam PTKS pertanyaan utama itu bagi kita. Bunyinya kan itu? Pasti dengan Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip pembelajaran yang yaitu holistik, yaitu tematik, interaktif. Kami memilih 3. Wajib itu, interaktif. Artinya apa interaktif? Dosen itu harus berinteraksi. Kemudian harus berpusat kepada mahasiswa toh. Jadi dosen itu tidak boleh duduk di sini Bapak. Di meja. Setiap dosen di tempat kami, kalau dia duduk di meja 15 menit, tidak dia menghampiri mahasiswanya, itu nanti habis kuliah pasti dipanggil kaprodinya. Karena dia melanggar ketentuan kami terkait apa? Standar proses pembelajaran, penerapan karakteristik pembelajaran. Bagaimana bisa dipantau? Di setiap ruang kelas saya sediakan CCTV. Saya sediakan CCTV, tidak kelas. Nanti data CCTV ini akan ditransfer ke pusat data. Kemudian pusat data itu mentransfer itu ke namanya dengan control room. Maka saya akan ada namanya ruang monitoring. Di mana yang memonitoring itu adalah secara bergantian rektor, wakil rektor, dekan kaprodi. Jadi kelihatan di situ Pak. Pak Bambang ini sudah 15 menit duduk aja kerjanya. Gak apa-apa. Tinggal saya tuliskan temuan. Temuan ini langsung dilaporkan ke kaprodi. Tugasnya kaprodi memanggil dosennya nanti memberitahu, Bapak hari ini sudah 16 menit duduk saja di kelas. Gak bisa dia bantah. Karena audit menunjukkan ada di visualisasi CCTV. Ketika ini, itu baru satu. Yang kedua, ada berapa tadi? Ada 2 yang wajib-wajib ya. Yang ketiga adalah kepatuhan dosen di dalam beban SKS. Kami punya standar. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan beban SKS-nya. Jadi kalau beban SKS-nya Ibu Bapak 3 SKS, berarti di kelas itu dia harus berapa? 3 kali 50, 150 ya. Itu kami monitoring betul. Cara memonitoringnya gampang. Tadi kan udah base system toh. Di kami itu Bapak Ibu nggak pernah dosen kurang mengajar dari beban SKS-nya. Di dalam kelas dia Pak. Kalau beban SKS-nya 3 SKS, di dalam kelas dia harus 150 menit. Dan itu dipastikan kebenarannya. Karena kita monitoring. Cara monitoring yang tadi. Tadi kan dia absen Pak ya. Berarti namanya apa? Login toh. Cukup login. Kalau dia, katakanlah kami punya sesi itu jam 7 sampai jam 10 ya.
Misalkan saya masuk jam 7:10 Pak. Absen saya 7:10 toh. Absen saya masuk ke pusat data toh. Ke pusat data itu kirim, setengah jam setelah masuk pusat data, itu masuk ke handphone saya. Masuk ke handphone saya. Saya punya dashboard. Jadi saya di mana-mana pun di Indonesia ini, saya bisa mengontrol, saya tinggal lihat di situ. Pak Bambang masuk jam 7:16 ya. Langsung saya WA Pak Warik 1. Tolong Pak Bambang dipanggil. 7:16 belum masuk kelas. Wah itu dia Pak. Pak Rektor di mana? Di Papua. Gitu. Jadi makanya rektornya kemana-mana ya, tapi monitoring jalan. Nah, tadi juga saya monitoring dulu semua. Makanya tadi saya waktu Ibu Rutu, Pak Rektor di mana? Bapak di mana? Saya sudah di sebelah tadi yang ada soto Malang. Udah di situ saya sembari saya menikmati kopi-kopi sekaligus monitoring. Wah, semua dosen sudah masuk. Puji Tuhan. Jadi tenang saya ikut pelatihan. Kan begitu ceritanya, Pak. Masih gimana? Saya teruskan dulu, Pak. Cuk, monitoringnya, Pak. Cuk. Kalau dia login, katakanlah saya login jam 9.30. 9.30 ya, Pak? Jadi saya masuk berapa? 7.10. Ketika saya coba log out, sistem akan bilang, apakah Bapak yakin keluar karena masih kurang 10 menit lagi? Masih kurang ya? Oh ya belum nggak jadi. Belum. Saya lanjut lagi Pak. Cuk, gitu loh. Udah sudah 10 menit nih tahu? Saya baru pin lagi. Langsung di situ diterima. Nggak akan ada yang kurang dari 150 menit. Ketika itu asesor datang ke kami, cobalah bayangkan kalau itu kami sampaikan ke asesor, apa kata dia? Luar biasa. Ya toh? Maka wajarlah kalau dapat baik sekali di demo gitu Bapak. Iya Pak. Itu bayangkan Pak, asesor yang datang ketika kan adalah asesor dari negeri toh. Bapak Ibu semua ada yang tamatan PTN toh? Gak usah ngomong lah ke saya. Kita tahulah bagaimana proses belajar di PTN toh. Kita di IPB toh, maklumlah kita toh. Ketika itu kami tunjukkan kepada mereka sampai mereka bilang apa? Luar biasa ya. Pertanyaan cuma satu Pak Rektor. Berapa Pak Rektor bayar gajinya? Gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Sudah clear ya? Maka nanti Bapak Ibu di dalam besok Ibu Bapak berpraktek, Bapak Ibu nanti akan membuat kategori mana KS, mana observasi, mana KTS minor, mana KTS mayor. Nah, saya selalu di-challenge oleh banyak orang, pemikiran saya seperti ini, Pak Rektor kira-kira Pak Rektor bisa nggak membuat itu menjadi kuantitatif? Oh saya bilang bisa, kenapa tidak bisa? Kalau nanti Ibu Bapak memilih kriteria AMI kan adalah penentuan mana yang Bapak sebut menjadi KTS minor, mana KTS mayor, mana observasi, itu Ibu Bapak tentukan sendiri ya. Masing-masing kampus menentukan sendiri kriterianya, enggak ada kriteria yang berlaku umum. Di tempat kami enggak boleh Ibu Bapak. Tempat Bapak enggak boleh saya pakai. Silahkan ditetapkan di institusi masing-masing. Kalau mau kuantitatif demikian. Supaya gampang Bapak ya, berarti kan pencapaian kuantitatif saya katakan demikian. Jikalau nih capaiannya 100%, 100% ya, katakan itu apa? Kesesuaian. Sudah? Yang kedua, jikalau kesesuaiannya itu hanya 97,5% misalkan, katakan itu apa? Observasi. Kalau capaiannya itu 95%, katakan itu apa? KTS minor. Kalau dia kurang dari 95%, katakan itu apa? KTS mayor. Itu yang pertama, itu yang versi pertama. Versi yang kedua, jikalau Ibu Bapak mau menggunakan prinsip misalnya adalah prinsip apa yang dibuat di akreditasi.
semua contoh dokumen ya. Saya kasih dokumen dulu Pak. Saya kasih dokumen. Saya kasih contoh dokumen. Kalau dokumennya itu ya valid, sahih, sangat lengkap, dapat diakses, itu kasih nilai 4. Itu adalah namanya apa? Kesesuaian. Jelas kalau dokumennya Bapak ya? Yang kedua, kalau dokumennya itu adalah valid, sahih, sangat lengkap, tapi tidak bisa diakses, itu ibu bapak kasih nilainya 3. Berarti itu adalah observasi. Supaya nanti sesuai dengan keinginannya akreditasi ya. Kalau dokumen bapak itu hanya valid dan sahih, tetapi tidak lengkap, dan tidak dapat diakses, itu bapak kasih nilai 2. Itu adalah KTS minor. Yang kalau hanya valid saja nih, tidak sahih, tidak lengkap, tidak dapat diakses, ibu bapak kasih itu nilai 1. Berarti itu namanya apa? KTS mayor. Silakan ibu bapak. Ibu bapak mau membuat secara kualitatif deskripsi boleh, secara kuantitatif capaian boleh, secara kualifikasi nilai juga boleh ya. Tergantung institusi masing-masing. Sudah Bapak Ibu? Baik, saya lanjut ke sini. Sekarang kita bicara mengenai yang namanya dengan etika auditor. Saya mulai dibikin Bapak Ibu. Saya bicara dulu kepada Ibu Bapak adalah terkait dengan yang namanya filosofi dasar pelaksanaan AMI. Ibu Bapak sekalian, tadi pagi sudah saya ulang-ulang menyampaikan kepada Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak melaksanakan AMI itu harus didasarkan kepada filosofi Ibu Bapak bukan untuk mencari kesalahan. Ibu Bapak bukan untuk mencari kelemahan. Tetapi Ibu Bapak adalah seek the truth. Itu apa? Mengungkapkan kebenaran. Pengungkapan kebenaran ini adalah hal yang harus kita lakukan untuk menemukan ruang-ruang perbaikan. Menemukan ruang-ruang perbaikan. Tetapi tugas seorang auditor tidak hanya, ingat Ibu Bapak, auditor itu harus punya pemahaman, menemukan masalah bukanlah akhir dari pekerjaan kita. Menemukan masalah adalah awal dari pekerjaan seorang auditor. Jelas Ibu Bapak ya? Itu harus diingat Ibu Bapak. Tugas auditor itu tidak hanya menemukan nih kelemahan auditi, tidak. Itu awal dari pekerjaan seorang auditor. Karena pekerjaan seorang auditor itu adalah apa? Menemukan kelemahannya dan memberikan pemikiran-pemikiran untuk melakukan apa? Ruang-ruang perbaikan. Berarti auditor itu harus juga pihak yang bertanggung jawab membantu si auditi untuk memperbaiki kekurangannya, memperbaiki kelemahannya, ya. Dengan cara apa? Memberikan rekomendasi-rekomendasi. Dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan auditor itu harus menjadi pihak yang bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan itu. Makanya sering terjadi Bapak Ibu seolah apa? Auditor berhenti tugasnya apa? Ada temuan. Penyelesaiannya auditi. Tidak boleh. Tidak boleh. Menemukan temuan itu awal pekerjaan kita. Akhir dari pekerjaan kita kalau apa? Si auditi sudah berhasil meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak nanti menjadi seorang auditor, di dalam melaksanakan tugas Ibu Bapak, jangan pernah melakukan interogasi. Jangan pernah melakukan investigasi. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Kenapa kita tidak boleh melakukan prinsip menemukan fakta, menemukan kebenaran yang tadi dengan menghindari prinsip yang interogatif, prinsip yang investigatif. Kenapa Bapak Ibu? Saya auditor tidak boleh menginterogasi si auditinya. Kalau Ibu Bapak menerapkan prinsip interogasi,
menerapkan prinsip investigasi, sebenarnya pada dasarnya ibu bapak sudah menempatkan si auditi pihak yang bersalah. Sudah? Makanya polisi nggak boleh mengaudit tersangka. Polisi harus apa? Menginterogasi. Polisi harus apa? Menginvestigasi. Karena apa? Si tersangka itu sudah apa? Asal jangan salah tangkap, ya enggak. Setelah 8 tahun baru terbongkar toh? Jangan. Itu salah itu. Itu salah. Iya kan Ibu Bapak? Ingat Ibu Bapak ya? Kita harus menghindari prinsip-prinsip kenali itu dengan cara interrogatif, dengan cara investigatif. Makanya Ibu Bapak hindarilah cara bertanya yang sifatnya apa? Penyidikan. Hindarilah cara bertanya dengan cara apa? Penyelidikan. Tidak boleh Bapak. Karena apa? Auditi bukan pihak yang bersalah. Selama ini kan begitu Bapak. Auditor itu salah di dalam menempatkan posisinya itu karena apa? Ketika dia datang, kesempatan nih gue cari salah dia nih. Kan begitu ceritanya toh. Si auditi pun ketika menerima kehadiran si auditor, dia sudah merasa apa? Resisten duluan toh. Pasti cari-cari kesalahan saya nih. Pasti cari-cari kesalahan saya nih. Kan begitu ceritanya. Makanya Ibu Bapak sebutin yang ikut pelatihan ini tidak hanya auditor. Auditi pun harus dilatih ya toh. Supaya mereka tidak memposisikan diri mencurigai siapa? Auditor. Kadang-kadang kan begitu Pak. Auditinya dari awal sudah curiga, kehadiran si auditor ngapain Pak? Cari-cari masalah. Ini prinsip filosofi dasar ya. Prinsip dasar sekarang yang perlu Ibu Bapak pastikan adalah, bisa dibantu? Kayaknya agak jauh barangkali. Ya, satu slide saja. Yes. Prinsip dasar Ibu Bapak nanti melaksanakan AMI ya. Yang pertama Ibu Bapak adalah Ibu Bapak lakukanlah AMI itu dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. Profesional ya, tapi ingat Ibu Bapak, profesionalisme itu di atasnya masih ada integritas. Itu nanti dulu ya integritas. Profesionalisme itu artinya apa? Kita harus menyatakan ya kalau ya, menyatakan tidak kalau tidak. Ketika Ibu Bapak supaya mampu menyatakan ya, jika ya, tidak jikalau tidak, maka Ibu Bapak harus memiliki 3 prinsip kerja dari seorang auditor. Itu apa? Dari seorang profesional. Itu apa? SKA. Yang pertama apa? Skill. Tidak mungkin Ibu Bapak menyatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kalau Ibu Bapak tidak memahami betul keterampilan apa yang harus Ibu Bapak miliki tak? Sudah Ibu Bapak? Skill. Yang kedua knowledge. Pengetahuan. Supaya Ibu Bapak bisa mengaudit dengan betul area auditnya. Ya kuasai area auditnya. Pengetahuan Ibu Bapak harus sempurna tentang apa-apa saja yang dikerjakan oleh si auditinya Ibu Bapak. Berarti apa? Ibu Bapak membaca apa? Standarnya. Jangan sampai Ibu Bapak ya, Ibu Bapak modal nekat. Gitu? Mengaudit si objek audit, Ibu Bapak tidak tahu apa yang mau Ibu Bapak audit. Caranya simple, kalaupun Ibu Bapak tidak pernah terlibat dalam prosesnya, itu Ibu Bapak apa? Paling tidak mempelajari apa yang seharusnya dia kerjakan. Apa itu yang harus Bapak Ibu baca? Standar. Yang dibaca adalah standar. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah attitude. Itu adalah etika. Attitude adalah etika, sebetulnya etikanya di sini banyak hal, nanti akan kita lihat Ibu Bapak ya. Di antara yang ketiga ini Ibu Bapak, yang nomor 1 adalah etika yang nomor 1. Jadilah seorang auditor yang beretika. Beretika itu ditunjukkan adalah menunjukkan empati kita yang sama dengan prinsip demikian. Kalau seandainya saya diaudit, gitu ceritanya. Ibu Bapak harus mampu memastikan bahwa kita itu memiliki kesamaan di dalam emosional kalau seandainya saya yang diaudit. Kadang-kadang kan begitu Ibu Bapak tuh.
Di antara kita coba, siapa di antara ibu bapak yang pernah melakukan sidang karya akhir mahasiswa, sidang skripsi? Semua sudah tahu? Pernahkah ibu bapak tanpa ibu bapak sadari kadang-kadang ketika kita ujian skripsi anak-anak kita sidang toh, kita mengajukan pertanyaan seolah-olah kita bukan sedang menguji mahasiswanya, tapi kita sedang menguji kemampuan dosen pembimbingnya. Ya toh? Ya toh, apalagi si pembimbing itu kita bilang suka, kesempatan saya itu, ketidaksukaan saya kepada si pembimbing saya balaskan kepada siapa? Anaknya toh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kadang-kadang kita gitu Pak. Ketika mahasiswa kita itu tidak bisa menjawab pertanyaan kita, malah itu terusan kita tanyakan. Ya sampai mati pun, ya sampai mati pun dia gitu tuh, sampai datang penjajah ke beberapa kali di Indonesia, dia sudah tahu, berhentilah Pak. Artinya nanti Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak melakukan audit ya, ketika Ibu Bapak sudah menemukan satu temuan, itu jangan dijadikan pemukul bagi dia ya. Berhenti di situ Bapak. Sepakati dengan dia, ini ada ruang-ruang perbaikan yang harus kita perbaiki ke depan. Karena tidak ada hal yang harus Ibu Bapak pertaruhkan. Tidak juga untuk menilai kinerjanya dia ya toh. Tidak juga kalau semua KS dikatakan baik, kalau semua KTS mayor dikatakan buruk. Tidak ya Ibu Bapak. Hasil AMI tidak digunakan untuk menilai kinerja dari si auditi. Bekerjalah secara profesional, mengedepankan yang sudah saya sebut tadi. Yang berikutnya, next, objektif dan independen. Artinya demikian Ibu Bapak, ketika nanti Ibu Bapak melakukan audit, kan Ibu Bapak kan akan menghasilkan temuan audit ya. Ketika Ibu Bapak mengungkapkan temuan audit itu, Ibu Bapak harus didasarkan kepada objektivitas Ibu Bapak. Tidak boleh subjektivitas. Objektivitas artinya apa? Temuan Ibu Bapak apakah dia adalah KTS minor, mayor, dan seterusnya, itu harus didasarkan atas fakta. Didasarkan atas bukti. Didasarkan atas temuan Bapak Ibu di lapangan, bukan didasarkan atas dugaan Ibu Bapak. Bukan didasarkan apa? Praduga Ibu Bapak, prasangka Ibu Bapak. Jangan pernah menggunakan opini Ibu Bapak ya. Auditor itu dilarang beropini. Dilarang berpendapat. Menurut pendapatnya. Harus menggunakan fakta di lapangan sebagai basis Ibu Bapak untuk mengungkapkan kebenaran. Atau mengungkapkan temuan. Itu namanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi penyajian nanti Ibu Bapak harus sifatnya adalah objektif dan netralitas ya. Harus netral Bapak Ibu. Harus bebas nilai. Jangan misalnya Ibu Bapak, contoh nih, kita sahabat Pak ya. Terus saya mengaudit Pak Sirait. Karena kita sahabat, audit dia toh. Terus dia tahu. Bapak ini kurang suka dengan Pak Sirait toh. Saya cerita sama dia. Pak besok saya mengaudit Pak Sirait. Langsung dia, iya Pak Sirait itu mah udah saya tahu. Gak usah diaudit juga udah saya tahu dah. Pasti begini. Artinya apa? Dia sudah mempengaruhi saya toh. Sehingga pendapat dia itu membuat apa? Saya tidak lagi bebas nilai. Saya tidak lagi netralitas di situ. Ya, ketika saya mendapatkan informasi itu, ketika saya mengaudit Pak Sirait, maka semua informasi yang tadi dengan sendirinya gugur. Ketika saya memulai apa? Audit. Semua temuan AMI harus saya dasarkan kepada apa? Fakta, data, dan temuan saya yang saya terima selama proses pelaksanaan audit. Jadi itu Bapak Ibu kadang-kadang kita begitu. Auditor itu mengaudit si auditi, dia sudah mempunyai nilai tersendiri dulu Bapak. Apalagi nih pertanyaan Bapak tadi itu, nanti kan yang diauditkan itu adalah kaprodinya, saya dosennya, gitu. Saya pernah dapat surat teguran dari dia tuh. Pas saya diminta, sabar ya. Dulu Bapak kasih saya surat teguran. Sekarang kesempatan saya. Oh iya, jangan boleh. Auditor tidak boleh seperti itu. Ya, auditor itu harus benar-benar profesional. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Mudah-mudahan dengan prinsip seperti itu tidak ada satupun di antara kita yang tidak berperilaku seorang auditor yang taat. Yang ketiga, boleh lanjut. Yang ketiga Ibu Bapak adalah ketelitian dan kecermatan.
Auditor itu Bapak Ibu harus teliti dan cermat. Yang mau saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu, ini harus betul-betul Bapak diingat ya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ibu Bapak izin dulu, fokus dulu ke saya Bapak Ibu. Ini fokus dulu ke saya. Ini saya kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, saya selama pelatihan kadang-kadang saya sedih Pak. Kenapa? Ya, saya kalau di mana-mana kasih pelatihan Pak, ini Pak, saya apa namanya ini Pak? Slide saya itu dipoto Pak, saya nggak pernah dipoto sama peserta. Sedih saya sebetulnya Pak. Berarti lebih penting slide-nya dari orangnya Pak. Saya dipoto dulu lah, apa salahnya tuh Pak? Baru foto slide. Ini memang enggak Pak? Slide-nya dipoto, yang ngomong nggak dipoto-foto Pak. Ini kali nasib ini. Agak lain memang dunia ini Pak. Dah, oke? Oke, gitu. Ketelitian dan kecerdasan. Ini perlu saya sampaikan Bapak gini. Auditor itu harus percaya kepada si auditi. Ingat Bapak ya, auditor itu harus percaya kepada si auditi. Tetapi kepercayaan si auditor kepada si auditi jangan sampai menghilangkan ketelitian dan kecermatan. Bisa Bapak? Sampai situ bisa ya direnungkan ya. Oke. Jangan sampai terbalik ini. Jangan sampai terbalik. Karena ingin menunjukkan ketelitian dan kecermatan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Dapat tidak? Kadang-kadang kan kita begitu toh. Kadang-kadang kita begitu Bapak. Supaya saya kelihatan teliti, supaya kelihatan saya cermat. Akhirnya kesannya yang timbul, saya tidak percaya kepada siapa? Auditinya. Jangan dibalik. Sekali lagi Ibu Bapak ya. Auditor itu harus percaya kepada si auditi. Namun tidak boleh menghilangkan ketelitian dan kecermatan. Sampai situ clear Bapak ya. Jangan sampai timbul terjadi di lapangan nanti untuk menunjukkan ketelitian dan kecermatan. Bapak nanya sini, tanya sana, semua minta ini. Sampai akhirnya siapa? Si auditi merasa apa? Tidak dipercaya. Sudah? Ini pesan untuk kaum ibu lah ini ya. Ibu-ibu boleh tuh teliti dan cermat ke suaminya. Tapi jangan sampai menimbulkan kesan kami kaum bapak, ibu-ibu tidak mempercayai kami. Tapi jangan dibalik juga ya, oleh bapak-bapak. Ibu kan sudah percaya sama saya, jangan telepon-telepon dong ke kantor. Ketika ibu menelepon ke kantor itu artinya apa? Dia sedang menunjukkan apa? Pembuktian atas kepercayaannya, itu saja. Iya. Makanya kalau istri saya makanya istri saya itu setia, saya itu jelas itu Pak. Saya selalu ibu bapak gini, jadi nanti akan saya sampaikan kepada ibu bapak prinsip dalam seorang auditor yang lebih nanti integritas nanti aja ya. Jadi gini Bapak ya, Bapak Ibu harus percaya kepada siapa? Auditor. Tapi jangan hanya cuma percaya. Contoh, apakah ada RPS? Ada. Langsung Bapak berhenti di situ, percaya. Tapi Bapak apa? Tidak teliti dan cermat. Clear itu Bapak Ibu? Sudah? Bapak, jadi auditor juga gitu. Apakah ada RPS? Ada. Boleh saya lihat RPS-nya? Boleh saya periksa RPS-nya? Jangan juga si auditi ngadu dalam hati. Ini si auditor nggak percaya sih sama gue ada RPS-nya. Ya, sering begitu Bapak Ibu. Ketika kita ingin melakukan proses konfirmasi, apalagi verifikasi, di situ ada ketidaksependapatan kita tentang apa? Arti dan makna ketelitian dan kecermatan. Ya, makanya seperti nanti pasti nanti saya pasti pulang nih. Pertanyaan pertama istri saya sederhana. Berapa honornya? Itu pasti itu. Saya tersinggung, enggak. Berarti apa? Ketelitian dan kecermatan. Berarti dia teliti dan cermat, suaminya ngapain? Kan begitu Pak. Coba kalau saya pulang, langsung kan nggak ngapa-ngapain dia. Ya, bagi saya tersinggung itu. Iya, lebih langsung Pak. Ya, kalau langsung kasih nomor panitia, itu nggak boleh nih. Ini nggak boleh. Berarti ini apa ini? Sudah apa itu? Untuk menunjukkan ketelitian dan kecermatannya, maka timbul ketidakpercayaannya. Kan begitu tuh Pak.
Kalau sampai kasih nomor panitia berarti apa? Dia tidak percaya saya. Hati-hati. Sering terjadi nih Bapak Ibu. Jadi ibu kalau suami pergi ke luar kota, percaya ya? Iya. Tetapi harus tetap teliti. Sesekali telepon lah ya. Itu maksudnya. Clear Bapak? Oke. Harus teliti dan cermat. Tapi ketelitian dan kecermatan jangan berlebihan. Sudah ya? Sering kita kesannya mana RPS-nya? Oh boleh. Tapi jangan, udah. Lanjutlah Bapak. Lanjut. Rasional. Rasional artinya Bapak Ibu adalah nanti ketika Ibu Bapak mengajukan beberapa hal kepada si auditi ya. Baik bertanya, baik mengkonfirmasi sesuatu kepadanya ya. Bahkan melakukan verifikasi. Tolong dipastikan Ibu Bapak berdasarkan logis pertimbangan kita ya. Contoh Bapak Ibu, contoh. Ini sering terjadi Bapak. Ibu Bapak mengaudit yang namanya Kaprodita. Mengaudit dia tentang standar proses pembelajaran. Janganlah Ibu Bapak tanyakan ke dia, dosen itu sudah meneliti atau tidak. Bapak sedang mengaudit standar proses pembelajaran, tiba-tiba Ibu Bapak tanyakan ke Kapolda, Pak kalau dari sisi PKM-nya, dosen sudah melakukan PKM atau tidak? Nggak ada logikanya berpikirnya itu. Karena apa? Bapak sedang melakukan audit atas apa? Standar proses pembelajaran. Maka Ibu Bapak jangan nanyain yang lain. Sudah paham Ibu Bapak ini? Sering terjadi begitu Pak. Kita membuat proses audit itu jadi begitu melebar kemana-mana. Kita sedang kita sedang mengaudit LPM nih. Mengenai publikasi. Tiba-tiba kita tanya, dosennya itu ada nggak sih rekognisi pembelajarannya? Nggak ada hubungannya Bapak. Makanya Ibu Bapak nanti harus melakukan apa? Penjelasan dan temuan itu harus didasarkan atas apa? Logika berpikir kita tentang apa yang harus kita tanyakan, tentang apa yang harus kita dapatkan informasi darinya ya. Jadi jangan campur-campur ya Bapak ya. Jangan nanti Bapak Ibu bicara mengenai sedang mengaudit standar penilaian. Bapak Ibu tanyakan tentang apa? Pengembangan kompetensi dirinya. Ibu Bapak sedang mengaudit Kaprodi masalah kurikulum. Tiba-tiba Ibu tanya, kalau masalah pembimbingan mahasiswa gimana sih Pak? Loh, gak ada hubungannya itu Bapak. Harus ada sekuensi berpikir yang harus kita bisa dapatkan Bapak ya. Supaya apa? Semua audit mutu internal berbasis SPM itu betul-betul sesuai dengan objek dan area auditnya ya. Clear Ibu Bapak? Enggak? Boleh. Yes. Gimana Pak, izin? Ya, izin bertanya. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, auditor bertanya keluar dari yang apa yang harusnya. Yes. Kita sebagai pihak yang diaudit itu apakah bisa menyampaikan maaf Pak, tidak sesuai dengan. Terima kasih. Baik. Besok akan saya jelaskan lebih detail, tapi izin sekarang saya menunjukkan rasa hormat saya kepada beliau, saya harus jawab ya. Sekaligus juga menunjukkan bahwa saya bisa menjawab, itu maksudnya Pak. Jadi ada dua sebetulnya gitu ya. Jadi gini Bapak, ada satu prinsip pokok ketika kita besok saya jelaskan, ketika kita melakukan proses asesmen lapangan, audit lapangan sila kita. Ibu Bapak nanti kita sudah harus sepakat apa yang harus ditanyakan ya. Itu nanti sore kita akan belajar sebentar lagi cara membuat yang namanya dengan daftar pertanyaan atau checklist. Jadi sebetulnya Ibu Bapak hal-hal yang mau kita tanyakan di lapangan itu sudah kita buatkan sebelumnya. Sudah dibuatkan sebelumnya. Namanya dengan checklist daftar pertanyaan atau daftar tilik ya. Nah, atas daftar tilik inilah kita melakukan proses audit lapangan. Berarti apa? Kita bertanya, kita mengkonfirmasi, kita memverifikasi atas apa yang sudah ini. Apakah ketika audit lapangan boleh nggak keluar dari situ? Seharusnya jangan. Karena sudah ada kita kesepakatan di awal ini yang harus diaudit.
Jikalau nanti si auditornya menanyakan di luar yang sudah dibuat di checklist dan tidak ada yang kita kerjakan, kan menjadi bingung. Sudah? Ini yang menjadi namanya irisan emosional antara si auditor dengan si auditi. Maka saya kalau boleh menginspirasi ibu bapak ke depan, bolehlah dibuat ketentuan di institusi masing-masing ketika proses audit dokumen sudah disepakati hal-hal yang akan diaudit, maka hal-hal yang sudah disepakati itulah yang akan diaudit lapangan. Kalau ada keluar dari situ, itu boleh, tanda kutip tadi Pak, diinterrupt oleh si auditi dengan ngomong apa? Mohon maaf Pak, aspek yang Bapak tanyakan itu mohon maaf, itu tidak berada di dalam daftar checklistnya kita. Boleh enggak? Boleh. Maka ada prinsipnya simpelnya demikian. Ketika ibu bapak sudah membuat checklist, besok pagi saya jelaskan, ibu bapak tidak boleh menambah keluasan checklist. Tidak boleh menambah keluasan checklist. Seperti apa? Menambah hal-hal yang ditanyakan, yang diperbolehkan hanya menambah kedalaman checklist. Menambah kedalaman checklist itu artinya apa? Ibu bapak menambah derajat mulai dari bertanya, naikkan kepada apa? Konfirmasi, naikkan kepada apa? Verifikasi. Itu namanya apa? Kedalaman checklist. Setuju enggak ibu bapak? Setuju. Dan begitulah kehidupan ini. Ibu bapak, kita tanya ibu-ibu nih ya. Siapakah di antara ibu bapak nih ya? Kalau boleh itu suami yang baik adalah suami yang menambah kedalaman cintanya kepada istrinya dan jangan pernah menambah keluasan cintanya. Ayo, siapa yang sepakat? Gak ada yang sepakat bapak-bapak ini kacau. Parah. Ini adalah prinsip hidup Bapak. Jadi yang diperbolehkan adalah menambah kedalaman cinta kasih, tidak boleh apa? Menambah keluasan. Kalau Bapak menambah keluasan. Clear Bapak ya? Boleh dipotong Pak? Silahkan. Dengan senang hati. Boleh. Oke. Berikutnya. Next, Ibu A. Sikap auditor. Sikap auditor ini Ibu Bapak adalah ada yang do, ada yang do not. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yang saya selalu ingat hanya yang boleh saja. Yang tidak boleh saya lupa. Saya selalu begitu. Hal-hal yang baik saya ingat, hal-hal yang buruk saya lupakan. Ya toh? Karena perubahan ini kan, tapi Ibu Bapak toh, kalau ini toh, Bapak perubahan toh, berubah itu kalau boleh apa? Ibu Bapak jangan berubah bunglon ya. Kalau boleh berubah kupu-kupu toh. Saya kan mendengar khotbah kan begitu toh Pak ya. Jadi kalau berubah kupu-kupu itu kan luar biasa Pak. Saya tidak pernah kembali lagi kepada sebelumnya toh. Karena saya sudah mengalami apa? Metamorfosis. Tapi kalau saya berubah bunglon. Sama seperti ini Bapak Ibu. Ibu Bapak itu sekarang harus membawa alam perubahan kepada si auditinya ya. Maka Ibu Bapak harus berpikir demikian. Seorang auditor itu haruslah memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak menjadi seorang konselor, menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang motivator, menjadi seorang inspirator. Hal-hal yang positif. Kalau Ibu Bapak ingin menjadi seorang auditor, inilah diteladani. Mari kita buka satu demi satu ya. Kita mengungkapkan dulu kotak hitamnya. Konselor. Apa sih Ibu Bapak pernah mendengar kata konselor? Apa sih kata kunci dari konselor? Menolong orang lain. Bapak? Kata kunci, mendengarkan. Bapak? Kata kunci dari seorang konselor. Kata kunci Bapak? Memperhatikan. Bapak? Memberi masukan. Bapak? Memahami. Ibu Bapak sekalian, kan konselor ini kan orang yang melakukan konseling toh? Melakukan konseling. Yang pertama Ibu Bapak, tolong dipastikan ketika Ibu Bapak menempatkan diri menjadi konselor, bukan Ibu Bapak sedang melakukan konseling kepada orang yang bermasalah ya. Itu harus diingat Bapak. Konseling itu selalu dimaknai apa? Satu proses kita mendengar orang yang sedang bermasalah. Itu harus dihilangkan dari kita Pak. Tidak boleh
prinsip konseling seperti itu masuk di audit mutu internal. Karena dia bukan orang yang bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi seorang konselor yang baik adalah kita harus bisa dipercaya. Tidak mungkinlah saya curhat kepada orang lain kalau saya tidak percaya, betul atau tidak. Maka ibu bapak sekalian, ibu bapak akan bisa menjadi seorang konselor yang baik jikalau ibu bapak bisa menjadi apa? Orang mempercayai kita. Contoh Bapak Ibu, percayakah ibu bapak saya bisa menjadi seorang auditor yang baik? Percaya tak? Percayakah ibu bapak bahwa saya bisa menjadi seorang fasilitator yang baik? Karena saya dipercaya orang. Saya dipercaya orang. Saya dipercaya orang apa? Saya menunjukkan apa? Keteladanan saya. Ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak ingin menjadi seorang auditor, harus boleh menjadi contoh bagi orang lain. Saya setiap pertemuan itu saya sekali contoh begini. Ini saya hanya mendengar, saya lihat langsung, tapi saya mendengar dan saya baca. Ibu bapak ada yang namanya Mahatma Gandhi? Ada yang kenal? Saya kenal beliau lewat gambar dan tulisan. Saya nggak mengenal beliau secara langsung. Yang mau saya ceritakan bukan pengenalan saya kepada beliau adalah demikian. Ada satu cerita yang saya tahu tentang Mahatma Gandhi, demikian ibu bapak. Pada satu sore katanya, adalah satu anak muda yang datang ke Mahatma Gandhi, ngomongnya begini. Rabi, kan Rabi guru itu ya. Rabi, tolong saya diberikan nasihat bagaimana saya berhenti merokok. Dia seorang perokok. Mohon maaf saya kasih contoh perokok. Saya mau berhenti merokok, tolong saya diberikan nasihat untuk menjadi seseorang yang mampu berhenti merokok. Karena dia yakin seorang Mahatma Gandhi akan memberikan apa? Contoh dan masukan yang baik untuk dia. Toh? Mahatma Gandhi bilang apa? Datanglah 3 bulan lagi. Saya akan memberikan nasihat terbaik untuk Anda. Maka 3 bulan berikutnya, few moment later, gitu toh kalau di TikTokan toh, muncullah muncul 3 bulan, datanglah anak muda ini. Kemudian anak muda itu, Rabi, saya sudah 3 bulan dan saya siap menerima apa yang harus saya lakukan. Baru Mahatma Gandhi ngomong, lakukan ini, lakukan ini. Oke, dia pergi. 1 bulan berikutnya si anak muda itu datang Pak. Datang si anak muda itu ngomong, terima kasih Rabi, saya sudah berhenti merokok. Pertanyaan saya kata dia, Rabi, kenapa saya harus menunggu 3 bulan? Kenapa harus saya menunggu 3 bulan baru Rabi memberikan saya nasihat? Tahu ke ibu bapak kenapa? Ternyata Mahatma Gandhi itu adalah seorang perokok. Maka dia harus berhenti dulu merokok, baru dia bisa menasihati orang lain. Ketika dia berjanji 3 bulan dia baru bisa memberikan nasihat kepada orang lain, maka dia berusaha keras untuk berhenti merokok selama dia 3 bulan dan dia berhasil, baru dia memberikan nasihat kepada orang lain. Kadang-kadang kan kita begitu toh. Kita sendiri belum bisa menasehati diri sendiri, tetapi nomor 1 kita menasehati orang lain. Tidak mungkin ibu bapak bisa mengaudit kaprodi dengan baik jikalau ibu bapak tidak menjalankan peran bapak ibu sebagai dosen. Mohon maaf. Mungkin inilah alasannya di dalam peraturan kita yang baru. Kenapa dosen yang diminta jadi apa? Auditor. Supaya pernah mereka merasakan itu sebetulnya. Pada waktu itu banyak orang bilang ke saya, ini Pak Rektor kok jadi begini. Saya bilang saya tidak membela yang membuat peraturan itu. Tapi ini adalah pemahaman saya dari luar. Kenapa dosen yang diminta menjadi auditor dan pejabat? Karena apa? Mereka merasakan. Apa yang dirasakan oleh siapa? Si auditi. Balik ke yang tadi Bapak Ibu. Sudahkah ibu bapak nanti menjadi auditor itu adalah orang yang bisa menjadi teladan bagi si auditinya? Itu saja Bapak Ibu. Tidak mungkin ibu bapak bisa menjadi seorang auditor yang berperan menjadi seorang konselor jikalau ibu bapak tidak bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Tidak mudah ibu bapak. Tadi sudah saya katakan kepada ibu bapak supaya saya bisa memerintahkan semua warek saya, dekan saya, prodi saya menulis akreditasi. Saya bilang saya menuliskan kriteria 1, kriteria 3. Ya toh? Ketika saya perintahkan orang lain mengerjakan itu, dia nggak bisa nolak toh. Saya kasih contoh,
Yang kedua, Ibu Bapak adalah fasilitator. Kita harus menjadi fasilitator kepada orang lain, kepada auditi. Tidak mungkin Ibu Bapak memfasilitasi, memberikan fasilitasi kepada Ibu Bapak jikalau Ibu Bapak tidak pernah berhasil mengerjakan itu. Itu aja diingat. Contoh Ibu Bapak mengaudit publikasi. Mengaudit publikasi toh? Ditemukanlah Ibu Bapak ada dosen yang belum berhasil mempublikasikan tulisannya di jurnal. Bagaimana Ibu Bapak bisa memfasilitasi kalau Ibu Bapak sendiri selaku auditor belum berhasil membuat satu pun publikasi. Jelas Bapak Ibu toh? Tidak mungkin Ibu Bapak bisa memberikan fasilitasi kepada Kaprodi bagaimana satu RPS yang baik jikalau Ibu Bapak tidak pernah membuat RPS dengan yang baik. Itu sikap, itu etika dari seorang auditor. Makanya Ibu Bapak, benar kata Pak Andreas, asesor Lamdik itu bukan kejam Bapak, tapi mereka sedang menjejaki jalan baik yang sudah saya ajarkan ke mereka. Iya dong. Bayangkan Ibu Bapak tiba-tiba memerintahkan orang untuk mengaudit toh. Apalah hasilnya? Iya toh? Ami-amian Pak. Yang berikutnya adalah menjadi motivator dan menjadi inspirator. Auditor itu harus mampu memotivasi auditinya untuk melakukan yang terbaik. Dan kehadiran kita harus bisa menjadi inspirator bagi dia. Jadi Bapak Ibu nanti ketika Ibu Bapak menugaskan seseorang menjadi auditor ke satu area, tolong diperiksa ya. Jangan sampai ada kecacatan pribadi auditornya ya. Contoh misalkan, dia sudah pernah diberikan surat teguran dari Kaprodi karena dia terlambat memasukkan nilai. Tiba-tiba Ibu Bapak minta dia mengaudit prodi tersebut. Apalah kata auditinya? Ya enggak. Ibu Bapak sudah tahu Ibu Bapak bahwa dia adalah orang yang Ibu Bapak ya. Orang di Ibu Bapak nih. Yang tidak pernah melakukan yang namanya pengembangan diri. Disuruh seminar enggak mau. Disuruh pelatihan enggak mau gitu. Tiba-tiba Ibu Bapak memerintahkan dia menjadi auditor. Mengaudit bagian kepegawaian tentang dosen-dosen yang mengikuti pengembangan diri. Enggak bisa Bapak. Ya toh? Jaka Sembung itu ya enggak. Jaka Sembung bawa golok ya toh. Naik Gojek pula dia. Tapi hanya pemilik Gojek jadi menteri. Menghasilkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang kita pusing. Ya toh? Kan gitu. Iya toh? Gitu Bapak ya. Harus menjadi motivator, menjadi inspirator. Kadang-kadang memang Bapak Ibu menjadi motivator dan inspirator itu memang agak berat bagi kita. Sebagai contoh Bapak Ibu, nanti akan saya tunjukkan, besok saya tunjukkan, tapi saya kasih sekarang di sini adalah motivator menjadi inspirator bagi orang lain. Ibu Bapak sebetulnya harus bisa menjadi Tidak hanya sekedar menjadi teladan. Tapi harus bisa digunakan apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu hukum yang tidak tertulis bagi orang lain. Itu saya maknai dengan motivator dan inspirator. Yang saya lakukan itu menjadi hukum yang tidak tertulis bagi orang lain yang patut diteladani. Saya kasih contoh kepada Ibu Bapak. Boleh ya? Tapi ojo dibanding-bandingkan ya. Nah, di kampus kami itu ada ketentuan kami begini. Setiap dosen yang melaksanakan atau keluar kampus di dalam jam kerja kantor, mereka harus izin keluar kantor. Harus wajib izin keluar kantor. Sudah? Jadi katakan gini nih, Hisar Sirait datang ke kantor, tiba-tiba saya mau keluar kantor, maka harus ada ketentuan dan peraturan yang harus saya penuhi. Saya mengisi namanya formulir izin keluar kantor. Ketika saya jadi rektor, saya sampaikan ke dalam diri saya sendiri, saya adalah orang yang pertama taat dan patuh atas ketentuan. Sudah? Maka kalau saya keluar seperti beberapa hari yang lalu saya keluar karena ada keluarga saya yang meninggal. Saya sudah di kantor nih. Saya mendapat kabar keluarga saya meninggal, saya harus pergi melayat sebentar, maka saya harus menggunakan kewajiban saya izin keluar kantor.
maka saya akan mengambil formulir itu dari personalia. Saya ambil dari izin, saya mau izin keluar kantor, bolehkah saya dapatkan formulirnya? Maka saya izin di situ. Izin keluar kantor. Izin keluar kantor ini akan menjadi sah jikalau diketahui oleh atasannya. Siapakah atasan saya? Karena saya kan rektor pada waktu, ya sampai sekarang juga masih rektor. Pada waktu itu kan saya rektor juga gitu toh. Kemudian saya akan minta kepada, saya sudah membuat rencana kolegial rektorat ya. Artinya apa? Atasan rektor kan yayasan. Karena yayasan gak ada di kampus, maka sesama rektor saya minta izin ke Warek 1. Pak, saya mau izin keluar kantor dulu. Pertama-tama kali Warek itu bingung. Warek saya itu sekarang adalah Warek yang rektor sebelumnya. Dia bingung pada waktu itu. Pak Rektor izin. Bapak kan rektor. Ya Bapak pergi saja. Tidak Pak, saya ada ketentuan harus izin keluar kantor. Dia nggak ngerti. Dia tanda tangan. Dengan terpaksa Pak. Dengan dia mukanya seperti apa gitu ya. Saya ambil itu. Izin saya Pak, saya izin dari jam 10 sampai jam 12. Jam 12 saya sudah sampai. Izin keluar kantor itu Pak Sirait, saya akan kasih ke Satpam. Ke Satpam nih Pak. Pak, izin saya izin keluar kantor. Satpam itu akan harus nanya saya Pak. Bapak mau kemana, sudah dapat izin atau tidak dari atasan. Jikalau dia tidak tanya itu saya Pak, saya kenakan dia surat peringatan. Karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sudah? Dikasih itu Pak. Terima kasih Pak, nanti udah. Saya bawa nih Pak, saya bawa. Kalau itu urusan pribadi saya tidak akan pernah menggunakan fasilitas kantor. Mahasiswa di IB sudah tahu kalau rektornya pergi keluar pakai Gojek, berarti itu urusan pribadi. Mahasiswa sudah tahu itu Pak. Kalau rektor pergi naik mobilnya kantor, berarti adalah urusan kantor. Maka saya pergi. Tadi udah saya urusan pribadi, saya naik Gojek. Saya pulang lagi nanti saya lapor Pak ke Satpam. Pak, saya sudah kembali. Dia harus periksa jam berapa pergi, jam berapa pulang. Dia harus hitung. Kalau saya lebih dari situ, dia harus tanya alasan saya kenapa saya lebih dari yang dicatatkan. Kalau tidak, saya kasih dia lagi surat peringatan. Jadi bisa saja kejadian yang pertama langsung besok dia saya pecat. Karena dia tidak menjalankan tugasnya Pak. Setelah itu datang baru saya pergi ke personalia Pak. Bu, saya sudah kembali dari tadi saya keluar. Mohon ditandatangani, disetujui. Dia tanda tangan itu. Cep. Semua orang bingung pada waktu itu. Ini ngapain ya rektor kita gitu loh. Kenapa dia harus seperti itu? Tahukah ibu bapak apakah manfaat dari semua itu? Dengan itu bapak ibu saya menunjukkan teladan kepada mereka. Dan semua sekarang wakil rektor. Dekan ngomong begini. Rektor saja keluar kantor pakai izin. Apalagi kita. Sudah clear Bapak Ibu? Saya menunjukkan keteladanan saya menjadi sebuah ketentuan dan aturan yang memaksa mereka berbuat baik juga. Dulu mereka tidak. Karena ngomong apa? Ah, rektornya juga pergi gitu-gitu aja toh. Sekarang rektornya datang. Dengan kepatuhan dan ketaatan atas peraturan itu. Dan itu menjadi hukum yang tidak tertulis. Maka sekarang gampang sekali Pak Dekan ngomong. Isi formulir keluar kantor. Rektor juga mengisi. Iya dah? Iya dah? Saya masuk kantor absen. Saya ibu bapak kalau tidak masuk kantor itu tidak ada izin, saya potong gaji. Saya mungkin satu-satunya rektor Indonesia yang gajinya dipotong kalau tidak masuk kantor. Saya dipotong 2-3 juta. Kok jadi beritahu gaji saya? Kurang begitulah. Kurang begitulah Bapak. Tapi ketika saya menerapkan itu kepada diri saya sendiri, itu kan menjadi hukum tidak tertulis bagi orang lain yang mereka saya paksa untuk mengikutinya toh. Maka bagi kami sudah biasa di sana. Tidak datang, tidak ada cutinya lagi, potong gajinya orang sudah biasa. Itu namanya apa? Etika. Tapi ojo dibanding-bandingkan ya. Ya, jangan ditiru-tiru Bapak, jangan ditiru-tiru. Menyiksa batin Bapak Ibu itu ya. Kalau saya lakukan itu dengan sukacita. Gitu Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, maka inilah motivasi cara kerja kita seperti itu akan bisa menjadi memotivasi orang lain toh.
Jadi makanya Bapak Ibu, tadi udah saya katakan kepada Ibu, Bapak Ibu ya. Tadi udah saya bercerita ke Bapak ya. Kami itu Bapak Ibu, udah saya cerita tadi ya. Ketua program studi itu berhak memberikan surat peringatan kepada saya sebagai dosen ya. Sebagai dosen ya, jikalau saya melanggar ketentuan dan peraturan pembelajaran, Pak. Maka itu saya saya juga sama, Pak. Kalau saya juga mengajar juga begitu. Saya lihat dulu. Sudah 10 menit saya duduk, saya pura-pura jalan dulu gitu toh, supaya di sistem nggak ketangkap maksudnya. Soalnya kalau ketangkap nanti pasti saya dipanggil, Pak. Sama Bapak Ibu. Konsepnya sederhana adalah seorang auditor yang baik itu haruslah mengingat yang boleh dan melupakan yang tidak boleh. Interrogator nggak boleh, investigator nggak boleh, ya kolaborator, apalagi provokator nggak boleh Pak ya. Provokator jangan deh dia. Temuin apa, ngomongnya apa. Mohon maaf Ibu Bapak, auditor itu tidak boleh bermulut ember. Tahu bermulut ember ya? Iya toh, nggak boleh Bapak. Auditor itu adalah seorang penjamu. Apa itu penjamu? Penjaga mulut. Harus mampu menjadi seorang penjamu yang baik ya. Jangan juga temuannya apa. Sering begitu Bapak. Udah toh? Kan ada ini jadi dosen ya Mak. Dosen toh harus melakukan audit ke Kaprodi. Wih, ada temuan nih. Langsung itu dengan semangat gagah berani itu. Dengan gagah berani bambu runcing di tangan langsung ngomong ke ruang dosen. Wih, saya baru mengaudit Pak Sirait. Ya, semua temuan yang gak ada yang benar loh. Masa ini loh, seharusnya kan begini tuh. Dia kan ngomong di rapat kita. Mestinya begini. Dia sendiri nggak mengerjakan. Mulut ember itu nggak boleh Bapak. Nanti akan saya tunjukkan etika kita berikutnya. Auditor itu harus mampu menjaga rahasia ya. Ada kerahasiaan. Next. Hal-hal yang perlu Ibu Bapak ingat nanti adalah seperti ini. Nah, yang pertama ya. Yang pertama Ibu Bapak adalah Ibu Bapak itu tidak boleh mengaudit area audit yang menjadi tanggung jawabnya langsung ya. Ibu Bapak boleh menolak penugasan dari pimpinan jikalau Ibu Bapak merasa Ibu Bapak mengaudit area yang menjadi tanggung jawab langsung Ibu Bapak. Kalau saya kasih contoh sederhana Ibu Bapak, bolehkah saya sebagai seorang rektor menjadi auditor? Bolehkah rektor menjadi auditor? Boleh. Yang tidak boleh apa? Saya ditugaskan mengaudit area yang langsung di bawah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya apa? Warek 1, nggak boleh saya audit dia. Warek 2, tanggung jawab saya langsung. Jadi dalam STOK-nya kita tidak boleh garis komando langsung ya. Nggak boleh. Bolehkah saya mengaudit Prodi? Boleh. Karena Prodi bukan area tanggung jawab saya langsung. Itu area tanggung jawabnya siapa? Dekan. Bolehkah dekan saya audit? Boleh. Karena dekan tanggung jawab langsung dari siapa? Warek 1. Bisa paham Ibu Bapak? Bukan bawa ke atas ya. Ya, oke. Dosen kita tempatkan sebagai pihak auditor yang independen dari sisi garis STOK ya Pak. Jadi dosen boleh mana saja. Clear Bapak Ibu? Clear ya? Yang kedua, next. Next adalah tidak diperkenankan cross auditor. Cross auditor artinya demikian Bapak. Hak saya mengaudit Pak Pitonggam. Sudah? Hari ini hari apa? Jumat. Saya mengaudit Pak Pitonggam. Saya menjadi auditor, Pak Pitonggam menjadi auditinya. Hari Senin nih. Pak Pitonggam mengaudit saya. Pak Pitonggam mengaudit saya nih. Dia auditor, saya menjadi auditi. Ya toh? Ibu Bapak sudah bisa bayangkan hasilnya? Sudah bisa Bapak Ibu bayangkan? Sudah ya? Kalau hari ini saya kasih Pak Pitonggam KTS minor, Pak Pitonggam bilang apa? Gak apa-apa, tunggu hari Senin. Belum juga diaudit, temuannya sudah pasti KTS mayor itu. Belum datang tuh Pak. Dan tadi yang Bapak tuh cawe-cawe yang tadi toh. Cawe-cawe yang tadi. Supaya saya tahu, hari Senin kan dia akan mengaudit saya ya. Maka saya akan berbaik-baik sama dia toh. Saya kasih dia apa? KS dan observasi. Dengan harapan apa? Dia pun akan melakukan yang sama kepada saya toh. Jadi tidak diperkenankan apa? Cross auditor. Boleh nggak begini Pak? Kaprodi A mengaudit Kaprodi B, Kaprodi B mengaudit Kaprodi C. Boleh nggak?
Boleh, asal jangan vice versa ya. Jangan side A, side B. Boleh Bapak Ibu ya? Oke, next. Next adalah, tadi udah ya. Auditor itu wajib memiliki pengetahuan yang baik atas area yang ditugaskan. Nggak boleh itu ya Pak. Itu satu syarat perlu lah ya. Auditor itu hanya akan ditugaskan kalau dia tahu area yang diaudit ya. Jangan juga Ibu Bapak, tadi karena kita katakan bolehlah dosen mengaudit, bolehlah tendik mengaudit toh. Tiba-tiba Ibu Bapak menugaskan tendik untuk mengaudit LPM. Yang dia sendiri nggak pernah apa? Melakukan apa? Penelitian. Ya, itulah mungkin alasannya kenapa tadi saya katakan bahwa di dalam peraturan kita itu yang ditonjolkan apa? Dosen dan pejabat. Ya, oke. Next. Next adalah jikalau Ibu Bapak tidak memiliki kemampuan di area audit, jangan sampai tidak diaudit ya. Ibu Bapak boleh meminta pakar. Boleh meminta auditor dari luar yang memiliki kemampuan. Yang paling sulit Bapak Ibu di audit itu adalah standar isi pembelajaran kurikulum. Karena sulit bagi kita mengetahui sebetulnya apa yang kita audit dari kurikulum ya. Kecuali kalau saya Ibu Bapak minta mengaudit kurikulum, saya tahu apa yang harus saya audit. Tapi kan tidak semua auditor itu memahami tentang apa kurikulum. Jangan karena tidak ada auditornya malah menjadi tidak diaudit ya. Ibu Bapak boleh meminta namanya apa? Pakar. Dan pakar itu tidak boleh memberikan opini ya. Pakar itu hanya boleh memberikan apa? Temuan-temuan dia berdasarkan fakta ya. Tidak boleh dia bandingkan seharusnya ini nggak boleh Ibu Bapak ya. Nanti dalam rekomendasi itu baru boleh dilakukan. Next, auditor itu tidak boleh ada konflik of interest. Tidak boleh Bapak Ibu. Meskipun itu positif konflik of interest ataupun negatif. Jadi kalau Ibu Bapak melihat ada satu relasi sosial yang baik, itu nama positif konflik of interest, Ibu Bapak jangan ya. Karena kalau dia punya relasi sosial yang baik, kita sudah bisa pasti hasilkan apa? Pasti nanti apa? Seburuk-buruknya dia hanya memberikan apa? Observasi. Dan sebaliknya, jikalau social relationship-nya itu buruk, ada hubungan sosial yang tidak baik, ya, pasti Ibu Bapak bisa menduga hasilnya. Pasti dia akan memberikan apa? Subjektivitas, bukan objektivitasnya. Yang akan muncul apa nanti hasilnya? KTS mayor. Apalagi Ibu Bapak sudah Ibu Bapak tahu, Bapak ini dulu cintanya luar biasa kepada ibu ini toh. Cintanya ditolak di kampus itu toh. Terus Ibu Bapak menugaskan si Bapak itu mengaudit si ibu itu. Sudah jelas itu hasilnya Pak. Atau ada di antara dosen yang Ibu Bapak lihat saling bersaing. Misalnya gini, ada dosen yang pingin jadi kaprokdi. Tiba-tiba bukan dia yang diangkat. Yang diangkat adalah si A. Itu toh? Tiba-tiba dia yang tidak jadi diangkat, yang punya ambisi menjadi kaprodi. Ibu Bapak itu tugaskan dia, sudah jelas hasilnya Pak. Belum datang pun sudah ada laporan KTS mayor semuanya. Iya Pak, hati-hati Bapak. Oke, next. Bagaimana auditor harus bertindak? Ini Bapak. Bapak Ibu adalah seorang auditor menjadi penjamu ya, penjaga mulut. Artinya apa? Menutup mulut, membuka telinga dan hati, pikiran dan hati kita ya. Artinya apa? Kita tidak perlu banyak bicara, tapi apa? Fakta yang berbicara, data yang berbicara, bukti yang berbicara. Inilah prinsip dasar menjadi seorang auditor yang baik adalah Ibu Bapak harus selalu seperti itu. Jangan juga Ibu Bapak nanti ketika Ibu Bapak menemukan alih di lapangannya, jangan sampai berdebat. Tidak ada gunanya berdebat. Karena tidak ada sesuatu yang harus diperdebatkan. Karena apa? Ketika Ibu Bapak mencoba berdebat, mohon maaf nih ya, sederhana saja Bapak Ibu. Berdebat itu cenderung kebanyakan karena apa? Mereka ingin merasa satu lebih baik daripada yang lain. Benar enggak? Apalagi berdebat di televisi toh. Di televisi berdebat setelah selesai berdebat mereka rangkul-rangkulan toh. Kita bikin romantis katanya di belakang. Tapi di TV kita bikin dia tidak romantis toh. Bapak Ibu tidak perlu berdebat ya. Karena apa tadi? Kita bukan sedang mencari kelemahan orang lain. Berdebat itu cenderung untuk mencari kelemahan orang lain.
maka jangan sesekali kita kaum bapak berdebat dengan kaum ibu. Ya, ya, kasihan dia sudah melahirkan anak kita. Itu saja. Ya. Gak ada gunanya berdebat. Karena apa? Kita sedang tidak mencari kelemahan. Tidak sedang mencari kesalahan. Next. Next adalah auditor harus bersahabat. Artinya ibu bapak adalah, ibu bapak itu kalau ibu bapak melakukan audit, tolong ibu bapak auditor itu ya, jangan menempatkan dirinya kepada pihak yang superior dan auditi menempatkan dirinya menjadi apa? Inferior. Ini yang sering keliru. Ini yang sering keliru Bapak Ibu. Ketika ibu bapak menempatkan superior, satu pihak menempatkan inferior, maka akan ada merasa satu lebih daripada yang lain. Dan inilah kelemahan kita paling banyak Bapak. Di akreditasi itu, ketika asesornya datang, dengan sendirinya kita merasa apa? Kita harus apa? Berada pada posisi yang di bawah. Karena dari awalnya kita sudah diciptakan satu posisi bahwa tidak ada kesetaraan. Tidak ada yang namanya dengan ibadah kolegial. Sekarang ibu bapak ketika kita mulai di kampus kita sekarang. Makanya ibu bapak jangan heran nanti kalau ibu bapak datang asesor. Ibu bapak boleh menyampaikan pendapat atas apa yang disampaikan oleh asesor ya. Jangan juga semua iya pak. Iya pak. Semakin digitukan kita semakin merasa dijajah kita ya toh. Tapi berani nggak kita kalau kita punya bukti itu. Makanya ibu bapak PTN itu banyak yang unggul karena apa? Asesornya nggak berani toh. Tetapi kalau ke kita dia berani-beranian dia ya Pak. Karena dengan sendirinya kita sudah apa? Meletakkan diri kita rendah diri dulu. Ya toh karena kita merasa waduh begitu. Auditor dan auditi tidak boleh ya. Harus selalu dalam apa? Bersahabat dan kolegial. Yang berikutnya Ibu Bapak adalah ciptakanlah suasana yang sifatnya adalah suasana yang kondusif ya. Jangan Ibu Bapak seperti ini prinsipnya ya. Ibu Bapak sudah tahu itu ya. Banyak sekarang terjadi hidup ini seperti ini auditor Bapak. Dia senang melihat kalau auditinya susah. Dan sama itu dia susah kalau lihat apa? Auditinya senang. Banyak terjadi Bapak Ibu. Ketika dia menemukan kok semua jadi kesesuaian, maka apa yang terjadi? Dia mencari begitu cara, berbagai cara utama. Harus ada temuan apa? Kekurangan. Enggak jangan Bapak. Ya kalau semua kesesuaian ya kesesuaian. Jadi ingat Ibu Bapak ya, bahwa Ibu Bapak itu ukuran keberhasilan Ibu Bapak menjadi seorang auditor bukanlah berdasarkan temuan ya. Tapi berdasarkan apa? Kemampuan Ibu Bapak untuk apa? Memperbaiki kinerja dari si auditinya. Next. Audit itu udah tadi ya, harus bersifat kritis dan teliti. Tapi ingat ya Bapak Ibu, kritis dan teliti itu jangan sampai menciptakan kesan, apa tadi Bapak Ibu? Tidak percaya. Kritis dan teliti harus tetap dibuat dalam rangka apa? Menjamin kepercayaannya kita ya. Menjamin kepercayaannya kita. Next. Maka Ibu Bapak sekalian yang terakhir sebelum kita ini tutup sesi kita ini adalah kita bicara sebetulnya adalah dari semua yang saya bicarakan tadi apa sih yang mau kita rangkumkan. Ini namanya Ipola Nijamita. Wah ini namanya Ipola Nijamita ini ya. Apa ini Bapak Ibu? Yang penting-penting pertama apa? Auditor itu haruslah auditor yang berintegritas. Pernahkah Ibu Bapak mendengar kata integritas ini? Paling sering kok. Tapi kalau didefinisikan bagaimana sih ukuran-ukuran seseorang itu dikatakan berintegritas? Ada 5 Bapak Ibu yang saya coba formulasikan ya. Seorang auditor yang berintegritas itu adalah memiliki 5 prinsip di dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang auditor. Yang pertama, dia harus memiliki kepatuhan dan ketaatan atas peraturan dan peraturan yang sudah ada. Jadi kalau kita patuh dan taat atas ketentuan Ibu Bapak, itu berarti kita apa? Seorang yang berintegritas. Makanya Ibu Bapak saya selalu dikatakan orang seperti ini. Jujur Ibu Bapak, saya itu adalah seorang
yang istri saya tidak bekerja semenjak kami menikah. Karena memang saya hanya mencari perempuan yang mau di rumah. Makanya saya dulu lama memperoleh istri. Karena setiap saya mendekati seseorang, kalau saya tawarkan itu, enggak, saya mau bekerja. Terima kasih, kita tidak jadi gitu saja dulu. Maka saya hanya mencari orang yang mau di rumah saja. Kebetulan hanya ada satu yang mau. Hanya ada satu yang mau. Itulah sekarang menjadi istri saya. Jadi saya, meskipun kami sudah berkeluarga sekarang 28 tahun, istri saya nggak pernah bekerja, makanya sekarang saya takut mati. Kalau saya nanti mati bagaimana istri saya? Itu saya bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ya sudahlah, nanti sampai istrimu umur 70 tahun saja. Puji Tuhan. Kalau istri saya 70, berarti saya 79. Sudah lumayan lah itu toh. Sudah 9 tahun saya melampaui umur yang diberkati Tuhan. Yang mau saya sampaikan gini, meskipun apa itu saya selalu ada ketaatan saya, ada kepatuhan saya untuk istri saya. Sampai orang bilang begini, ini kan Pak Rektor, kenapa sih begitu? Sampai orang bilang gini, ini namanya Pak Rektor inilah takut sama istri. Saya bilang tidak. Saya bukan suami takut istri. Kenapa? Mereka lihat saya, Pak. Saya taat sama istri saya patuh sama istri saya. Seketika saya nyatakan dalam hidup saya, ketaatan dan kepatuhan saya kepada istri saya adalah bentuk integritas saya atas kesepakatan saya, janji nikah saya kepada dia, kepada Tuhan. Ketaatan dan kepatuhan saya kepada istri saya bukan karena saya takut kepada istri saya. Tapi karena apa? Saya taat dan patuh kepada ketentuan janji nikah saya kepada Tuhan. Saya katakan kepada mereka. Jadi kalau ibu bapak ya, kaum bapak nih ya, kalau dikatakan kita, kamu takut istri, kok sih taat sama istri? Tunggu dulu, saya suami berintegritas. Serius Pak, ya serius Pak, itu loh Pak. Kita kan kaum bapak sering begitu tuh, merasa dilecehkan ketika orang bilang apa? Takut istri. Padahal apa? Ketaatan dan kepatuhan kita kepada istri kita bukan menunjukkan ketakutan kita, tapi apa? Integritas kita atas apa? Janji nikah kita. Amin saudara-saudara? Amin. Gitu tak? Tapi jangan dibalik juga ya, istri juga kadang-kadang berbalik juga tuh ya. Ingat ya, janji nikahmu kamu harus takut sama harus patuh sama saya. Jangan juga begitu. Jangan dibalik. Terima kasihlah bahwa dia diberikan Tuhan suami yang berintegritas, bukan yang takut ya. Tuh. Ketaatan dan jadi gini Bapak Ibu, apapun nanti ketentuan dan peraturan yang sudah disepakati terkait dengan tugas pokok, fungsi, kewenangan auditor dipatuhi ya, ditaati ya. Itu sebetulnya pesan kita. Jangan karena ibu bapak merasa, saya bisa melakukan, nggak boleh Bapak. Kemudian yang ketiga, seorang yang berintegritas itu kalau dia diberikan amanah, dilakukan dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab. Apapun yang kita terima itu dilakukan dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab. Sudah? Maka seorang dosen yang berintegritas apa? Jikalau dia ditugaskan oleh Kaprodi, lakukan dengan penuh ketekunan. Lakukan dengan tanggung jawab. Maka insya Allah ibu bapak boleh menjadi apa? Seorang dosen teladan. Karena katanya apa? Bertekunlah kepada hal-hal kecil, maka kepadamu akan diberikan apa? Perkara-perkara besar. Bagaimana kita bisa diberikan perkara-perkara besar, hal-hal kecil pun kita tidak bisa bertekun. Dan ketaatan, kepatuhan, ketekunan dan tanggung jawab itu dibungkus dengan sangat apa? Kejujuran. Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh apa? Kejujuran. Itulah prototipe seorang yang berintegritas. Sekarang ibu bapak tanyakan dulu kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi suami yang berintegritas untuk istri saya? Bapak yang berintegritas untuk anak saya? Atau sebaliknya juga? Sudahkah ibu bapak, ibu menjadi istri yang berintegritas bagi suami? Atau ibu yang berintegritas bagi apa? Anaknya. Itu pertanyaan. Kalau itu ibu bapak jawab sudah siap untuk itu, maka ibu bapak akan ditasbihkan menjadi seorang auditor. Madapok tohona metokamusi kan itu. Kira ibu bapak ya akan ada proses penasbihan ya, ditasbihkan menjadi seorang auditor jikalau dijanjikan ini dengan betul. Next adalah objektif. Tadi udah jelas ibu bapak ya.
Nanti Bapak Ibu jangan ada yang disembunyikan ya. Tidak ada yang tersembunyi di muka bumi ini. Sudah ya? Segala sesuatu yang Ibu Bapak temukan selama melakukan audit, mohon diungkapkan. Mohon diungkapkan. Makanya selalu saya katakan dalam prinsip iman saya, jadi seorang auditor apa namanya? Saya adalah namanya apa? Seek the truth. Saya adalah bukan pencari kebenaran tapi apa? Seek the truth itu saya maknanya apa? Kemampuan untuk apa? Mengungkapkan kebenaran. Jadi saya bukan pencari kebenaran tapi apa? Pengungkap kebenaran. Maka Ibu Bapak sekalian ketika sekarang Ibu Bapak melakukan namanya tugas Ibu Bapak menjadi seorang auditor yang baik, sudah lakukanlah dengan penuh pengungkapan kebenaran. Jangan pernah menerima apapun dari si auditi jikalau penerimaan itu mempengaruhi penilaian Ibu Bapak ya. Makanya sekali Ibu Bapak pernah kan mengalami akreditasi itu? Asesornya mau nggak menerima pemberian kita? Tidak mau. Karena itu etikanya. Sebetulnya etika itu, tapi jangan juga nanti begini ya Pak ya. Nanti Bapak mengaudit nih ya, kemudian datang auditinya, Pak kita sambil audit kita minum kopi sama pisang goreng. Jangan, ini melakukan penerimaan, nggak boleh. Kata Pak Sirait waktu itu, nggak juga Bapak. Sepanjang penerimaan itu tidak mempengaruhi penilaian Ibu Bapak, bolehlah diterima. Anggaplah itu apa? Kebaikan dari tuan rumah. Jangan kalau dikasih katakanlah permen ditolak. Jangan Pak, nggak boleh. Harus apa? Objektif. Next adalah kerahasiaan. Tadi sudah saya katakan Ibu Bapak adalah seorang auditor itu harus mampu menjaga mulutnya. Berarti artinya apa? Semua temuan yang Ibu Bapak temukan itu hanya akan berakhir ketika Ibu Bapak meninggalkan ruang auditnya ya. Semua temuan Ibu Bapak itu tidak boleh Ibu Bapak mohon maaf nih ya, diombar-ambar ke sana kemari itu ya, nggak boleh. Karena itu semua Pak rahasia. Apalagi Ibu Bapak nanti mengaudit kampus kita Ibu Bapak, kemudian Ibu Bapak ngomong di luar sana, saya kan cerita-cerita nih di RT toh. Kadang-kadang begitu Bapak. Kadang-kadang begitu. Karena nggak ada hal yang diceritakan kepada seseorang itu, maka dia akan mencari cerita-cerita yang seharusnya tidak dia ceritakan. Ya tolong Ibu Bapak, hal-hal yang tidak boleh diceritakan, jangan diceritakan kepada orang lain tentang apa yang Ibu Bapak temukan selama melakukan audit mutu internal. Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan. Maka Ibu Bapak, sampai Ibu Bapak menangis pun meraung-raung, tanya asesor, Pak akreditasi kami dapatnya apa ya? Tidak akan dia berikan hasilnya. Karena itu apa? Etika. Next yang terakhir. Next terakhir yang kompeten Ibu Bapak prinsipnya sederhana ya. Di peraturan kita baru Permendikbud ada namanya di pasal 27 ayat 8, ayat 7 ayat 8, nanti bisa dibaca. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Namanya apa? Kita harus melakukan proses penilaian pemberian itu yang menciptakan lulusan kita pembelajar sepanjang hayat. Yang maknanya apa sebetulnya? Pembelajar sepanjang hayat artinya gini, proses penilaian yang kita berikan kepada mahasiswa kita itu harus selalu dia merasa saya perlu mengupgrade, perlu memperbaharui pemahaman saya tentang sesuatu. Hal yang sama Ibu Bapak. Auditor juga Ibu Bapak jangan pernah berhenti ya. Saya pun Ibu Bapak sudah menjadi auditor kata orang itu saya udah auditor handal lah kata orang. Saya pun tetap membaca Bapak Ibu. Saya pun tetap ikut pelatihan-pelatihan. Saya tetap ikut kursus-kursus Bapak Ibu. Mungkin saya adalah orang yang paling banyak sekarang mengikuti sertifikasi-sertifikasi Bapak. Karena bagi saya belajar itulah cara terbaik bagi saya untuk tetap muda. Kalau saya berhenti untuk ikut pelatihan, berarti saya sudah berhenti berkeinginan menjadi orang muda. Jikalau Ibu Bapak ingin tetap orang muda, tetaplah belajar, tetaplah ikut pelatihan. Insya Allah Ibu Bapak tetap menjadi anak-anak muda. Seperti anak Raja Wali, ya toh? Yang terbang tinggi, ya toh? Iya toh? Amin? Amin, gitu ya. Itu saya kira Bapak yang harus saya sampaikan kompetensi apa? Ibu Bapak jangan pernah berhenti untuk berhenti belajar ya. Kita adalah pembelajar sepanjang hayat.
Mudah-mudahan ini next Ibu. Next saja. Next, udah ini, next terus. Udah tadi ini, next satu lagi. Ini stop. Ini dia Bapak. Nah, ini ya. Saran untuk Ibu Bapak auditor baru. Nah, gitu ya. Yang pertama Ibu Bapak, nanti kalau Ibu Bapak dinyatakan lulus, insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu dinyatakan lulus. Maka Ibu Bapak nanti ingat ya, Ibu Bapak ditugaskan bukan mencari kesalahan. Tapi mencari ruang-ruang perbaikan. Yang kedua, ingatlah bahwa si auditi bukan orang yang bersalah. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang mau disalahkan. Ingat Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak menempatkan seseorang menjadi orang yang bersalah, maka dia akan muncul namanya apa? Defensive strategy. Dia akan membela diri. Toh? Dengan cara apa? Dia akan berbohong. Ketika Ibu Bapak memaksa dia kembali, dia akan menciptakan apa? Kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang pertama. Bapak paksa lagi, maka dia akan apa? Menciptakan kebohongan baru lagi untuk menutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Sudah paham Ibu Bapak? Memaksakan sesuatu yang Ibu Bapak sudah tahu dia ada temuan ruang-ruang perbaikan. Jangan memaksakan diri. Karena apa? Dia akan berbohong. Clear Ibu Bapak? Ini pesan juga kepada kaum ibu ini ya. Jangan paksa kami kaum bapak untuk berbohong ya. Sekali kami katakan percayalah, itulah kebenaran. Tetapi harus tetap apa? Teliti dan cermat. Gitu Bapak Ibu. Next. Ibu Bapak sekalian, ada ini yang paling penting adalah teknik berkomunikasi. Besok saya akan jelaskan ya. Cara yang terindah untuk Ibu Bapak menjadi seorang auditor yang baik, jikalau Ibu Bapak tahu bagaimana cara bertanya dengan baik. Bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Ya, cara berkomunikasi dengan baik. Ada teknik berkomunikasi, besok saya jelaskan. Kebanyakan dari kita masih menggunakan konsep teaching question, jarang sekali kita menggunakan bounding question. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak di Eropa, anak-anak di Amerika itu jauh lebih kreatif daripada anak-anak di Indonesia. Karena apa? Kita cenderung membina mereka mulai dari kecil. Bertanyalah seperti seorang guru bertanya. Bukan bertanyalah untuk menciptakan emotional bonding kita. Besok akan saya jelaskan sedikit tentang itu. Next. Ini dia. Next satu lagi. Next. Ini yang paling penting. Sebelum saya tutup episode yang kedua ini, sebagai episode sebelum Ibu Bapak masuk adalah, saya sebetulnya tadi siang lupa Pak, karena saya dikejar oleh waktu, saya punya yel-yel sebetulnya Pak. Namanya dengan yel-yel SPMI, ini sifatnya sudah menasional ya. Dan ini sudah saya daftarkan ke hak ciptanya ini Pak. Jadi hak ciptanya atas nama saya juga. Yel-yel pula sekarang bisa di hak ciptakan. Jadi kalau saya katakan kepada Ibu Bapak, salam SPMI, Ibu Bapak jawab saya dengan SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan, sejahtera, bahagia. Sekarang saya mau jelaskan Bapak Ibu, saya membaca seperti sahabat-sahabat kita membaca bahasa Arab, baca dari kanan ke kiri. Ibu Bapak, apa sih tujuan Ibu Bapak menjadi seorang dosen? Bahagia. Clear ya? Ya enggak? Iya dong. Kebahagiaan itu Ibu Bapak hanya akan mungkin terjadi jika Ibu Bapak sejahtera. Omong kosong katanya, sepiring berdua kita bahagia, itu omong kosong. Itu omong kosong. Oh iya dong Pak, yang benar aja tuh Pak. Kita memang tidak hidup karena roti, tapi karena nasi. Maka kita perlu nasi dong. Jangan mudah-mudah, betul loh. Iya toh Pak. Sejahtera itu diukur dengan apa? Sejahtera itu kalau apa? Dosen-dosen itu, karyawan itu memperoleh kenaikan gaji atau gaji yang layak. Setuju apa enggak? Iya dong. Sejahtera. Berarti apa? Ukuran kesejahteraan kita apa? Setiap tahun naik gaji. Supaya ada kebahagiaan. Supaya sejahtera. Baca Pak nih Pak. Supaya sejahtera, perguruan tingginya maju. Apa ukuran perguruan tinggi yang maju? Intake-nya yang banyak. Mahasiswa barunya banyak. Mahasiswa baru banyak, retention rate-nya tinggi. Tahu artinya retention rate ya Pak ya? Tingkat kebertahanan mahasiswanya tinggi. Jangan juga diterima semester 1 100, semester 2 tinggal 50. Itu namanya apa? Retention rate rendah. Retention rate harus tinggi,
Dan intake juga harus tinggi. Kalau banyak mahasiswanya, ya tentunya. Iya toh? Iya toh? Uang banyak toh? Uang banyak, gaji pun naik. Supaya ibu bapak orang datang ke kampus kita. Tentunya kita harus apa? Akreditasinya harus apa? Unggul. 100% ibu bapak. 100% SMA, SMK di Jakarta itu semua sudah unggul bapak. Jadi ibu bapak nggak mungkin datang mahasiswa kalau tidak unggul toh? Nggak mungkin bapak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka supaya dia banyak mahasiswanya, akreditasinya harus unggul. Supaya akreditasi unggul, SPB-nya harus apa? Bermutu. Jadi apalah syarat perlu kebahagiaan? SPMI bermutu. Jadi kalau mau bahagia, harus ciptakanlah SPMI yang bermutu. Untuk itu saya mengundang ibu bapak bangkit berdiri. Yuk kita serukan yel-yel kita ini. Nanti kalau saya katakan salam SPMI, ibu bapak semua. Mana nih dari depan supaya bisa nanti masuk TikTok lah ya. Nah ini pasti masuk TikTok saya lah ini ya. Nanti bapak ibu adalah kalau saya katakan salam SPMI, ibu bapak menjawab dengan ini. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan, sejahtera, bahagia. Pas bahagia silakan berekspresi apa saja ya, kecuali lari-lari ya, jangan. Baik, dari atas Neng. Ini orang Batak kan? Oke. Terserah Bapak. Unggul boleh. Oke. Habis ini kita break ya. Oke, Ibu Bapak. Salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawan, sejahtera. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sudah mudah-mudahan kebahagiaan boleh berserta kita ya. Oke, jadi sekali lagi Pak ya, syarat untuk bahagia SPMI bermutu. Baik, saya kembalikan ke panitia. Katanya mau break dulu ya. Mangga break dulu boleh. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan break selama 15 menit ya Bapak Ibu. Untuk snack dan kopi tehnya di tempat biasa di depan. Jadi Bapak Ibu boleh langsung saja. Dipersilakan Bapak Ibu.